Welcome to Kota Casablanca. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih pada semangat kan ya, semangat pagi hari ini. Selamat datang di rangkaian Jakarta Marketing Week 2026. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Dewi yang akan memandu sesi kita pada pagi hari ini. Pada sesi kali ini kita memasuki sesi Jasa Marga Travoy Showcase Competition 2026. Sebuah bisnis case competition yang memicu kreativitas Gen Z untuk berpikir seperti konsultan pemasaran dalam memberikan solusi bagi brand terutama Travoy Jasa Marga. Kompetisi ini telah berjalan sejak Februari hingga April 2026 dengan total 783 mahasiswa. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Dari total 783 mahasiswa pendaftar yang tergabung dalam 261 tim dan berasal dari 75 universitas di seluruh Indonesia. Tentunya bukan hanya di Jabodetabek saja, tetapi juga dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan juga wilayah bagian Indonesia Timur. Setelah melalui proses penyisian yang panjang, tepat di tanggal 24 April 2026, telah terpilih 12 grup finalis yang maju ke sesi Final Presentation Showcase Competition 2026. Tepuk tangan buat teman-teman semua yang telah berhasil maju ke babak semi-final presentation. Pada pagi hari ini telah hadir juga para top 12 finalis dari Showcase Competition 2026 serta telah hadir juga tim dari Jasa Marga. Kami ucapkan selamat datang kepada tim Jasa Marga dan juga para pendukung dari para finalis. Selain itu, izin menyapa juga para dewan juri yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya izin menyapa Mas Krisna Rengga Buana, selaku Innovation Management Department Head of PT Jasa Marga Persero Tbk. Selamat pagi Mas Krisna. Kemudian Mas Nikender Wijaya, selaku Senior Associate of Mark Plus Group. Selamat pagi Mas Ken. Selamat datang kepada Mas Ken dan Mas Krisna kepada Showcase Competition. Baiklah, sebelum sesi kita mulai, saya izin menjelaskan rules untuk Dewan Rocket Pitch. Teman-teman diharapkan untuk mendengarkan seksama rules yang akan saya bacakan. Setiap tim akan mendapatkan waktu 6 menit untuk presentasi dan 2 menit untuk sesi feedback. Sekali lagi, saya ulangi, untuk setiap tim akan mendapatkan waktu presentasi 6 menit dan 2 menit untuk sesi feedback. Saya selaku MC akan mengingatkan teman-teman peserta ketika waktu tersisa 1 menit terakhir. Jadi dimohon teman-teman peserta dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baik, sekali lagi saya ulangi, tim peserta akan mendapatkan waktu 6 menit dan 2 menit sesi feedback. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai ke sesi inti yang pertama. Kita panggilkan kepada grup UITBK. Kami persilakan untuk maju ke depan. Tes. Bayangkan jika Anda berada dalam sebuah perjalanan, hanya dengan satu genggaman Anda bisa dapatkan jutaan pengalaman yang terbungkus dalam sebuah cerita bermakna. And we from UITBK proudly presenting Race Strategi melalui hipersonisasi interaktif dan gamifikasi yang siap jadikan Travoy sebagai aplikasi asisten perjalanan yang istimewa. Mari kenalan dengan Jasa Marga, pemilik 45% jalan tol di Indonesia dan mengintegrasikan seluruh ekosistem dalam aplikasi bernama Travoy yang terkenal akan fitur CCTV-nya. Nah, kami telah melakukan survei kepada 50 responden dan wawancara untuk mendapatkan insight yang mendalam mengenai pengalaman menggunakan Travoy. Mita berharap adanya inovasi unik dari Travoy, sedangkan Aldo berharap adanya forecasting perjalanan. Berdasarkan survei, 4 dari 5 Gen Z belum menggunakan Travoy. Bahkan 2 diantaranya itu tidak tahu apa itu Travoy. Hal ini mengindikasikan bahwasanya brand awareness terhadap Travoy masih sangat rendah.
Nah, penyebabnya Travoy tak kasat mata bagi Gen Z. Sosial media yang pasif, fitur yang kurang menarik, dan zero return system mengakibatkan DAU per mau ratio Travoy menjadi rendah. Dalam jangka panjang, Travoy akan terlupakan begitu saja. Lantas, pertanyaannya, bagaimana bisa menjadikan Travoy aplikasi top of mind perjalanan bagi Gen Z? Dengan bangga kami mempersembahkan Race Strategy, Reach, Act, Convert, dan Engage untuk hypersonalisasi perjalanan user yang melalui kampanye yang terukur dan terarah. Dengan hashtag Your Journey, Your Story, jadikan perjalananmu menjadi bermakna. Berangkat dari fase reach yang berfokus untuk meningkatkan awareness dan download bagi user, kami akan memanfaatkan media atau aktivitas yang paling relevan dengan Gen Z. Mulai dari Travoy Move and Run sebagai event lari maraton didukung dengan eksklusif tiketing hanya melalui aplikasi Travoy. Sekaligus memperkenalkan ekosistem layanan kami kepada para halayak partisipan. Kami juga akan memaksimalkan exposure public melalui MRT dan bandara display ads, Spotify audio ads, dan iklan campaign berbasis storytelling layaknya iklan Marjan yang sukses merebut hati pasar. Dan kami juga mengusulkan untuk membentuk algoritma konten sosial media Travoy yang lebih engaging dan interaktif. Didukung dengan kolaborasi KOL yang super powerful seperti konten travel challenge dan produksi konten berbasis tren. Dan kami ini sudah saatnya memodernisasi Travoy FM menjadi Travoy Podcast yang lebih sesuai dengan minat Gen Z zaman sekarang. Berkolaborasi dengan berbagai public figure ternama sekaligus membuka kesempatan bagi Travoy untuk menciptakan kolaborasi dengan pihak sponsor. Beralih ke fase Act, Get to Know More with Avo, AI interaktif yang siap membuat perjalananmu menjadi lebih mindful. Avo berbasis audio guidance yang akan menjadi alarm dan track batas aman kecepatan berkendara, pengingat kemacetan di rute terdekat, serta reminder bagi user untuk segera beristirahat setelah melampaui perjalanan beberapa jam. Kehebatan hipersonalisasi Avo juga didukung melalui pemberian rekomendasi spot rest area yang sesuai dengan mood atau preferensi dari user. Dan didukung juga dengan utilisasi chatbox AI berbasis speech to text, cukup dengan menyapa Avo, "Halo Avo," siap menjawab kebutuhan user kapanpun dan dimanapun. Untuk semakin mendorong level desire user, Avo juga berperan dalam mengirimkan diskon melalui afirmasi positif notifikasi secara rutin. Beralih ke fase convert yang fokus untuk menciptakan nilai transaksi ekonomi bagi user. Oleh karena itu, kami mengusulkan Travoy Wellness Space di rest area seperti Travel Lounge, Nepot, dan Massage Chair yang hanya dapat diakses melalui aplikasi Travoy. Kami juga mengusulkan Travoy Power berkolaborasi dengan PLN untuk memfasilitasi user dalam mengisi daya EV mereka. Sekaligus Avo berperan dalam hipersonalisasi pemberian rekomendasi nominal pengisian daya yang sesuai dengan sisa jarak tempuh perjalanan user. Dan nantinya kami juga akan mengintegrasikan Travoy Pay berkolaborasi dengan Kris untuk menciptakan sistem transaksi Travoy yang lebih universal sehingga solusi ini siap melantai menjadikan Travoy aplikasi anti ribet pasti cepat. Fase engage, fase terakhir kami, berfokus dalam mempertahankan hubungan dengan user melalui peningkatan retensi dan loyalitas. Melalui gamification program, user akan merasakan serunya bermain games bentuk mission yang berhadiah rewards discount. Dan didukung dengan fitur personalisasi avatar Avo yang seru dan menarik. Layaknya Chen FOMO Shaba, atensi komunitas publik di sosial juga berpotensi sangat aktif. Melalui Travelog yang hadir dengan versi berbeda, yakni versi publikasi selama perjalanan, user dapat merasakan perjalanan yang lebih engaging. Berikut adalah KPI dan timeline dari Race Strategy. Waktu tersisa 1 Dan berikut menit adalah lagi. financial projection dari Race Strategy. Kalkulasi kami menunjukkan adanya penurunan stabil dari customer acquisition cost dan peningkatan signifikan dari lifetime value users. Net present value yang kami bawakan sebesar 3,9 miliar rupiah dengan payback period selama 4,7 tahun. Kami optimis dengan Race Strategy, Travoy dapat menjadi top of mind asisten perjalanan bagi para Gen Z. Mari ciptakan ceritamu di Travoy. Karena apa? Satu tujuan, satu genggaman, jutaan pengalaman ada di Travoy. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada UITBK atas presentasinya. Kita masuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Yang akan dipandu oleh Mas Ken. Dipersilakan untuk Mas Ken untuk memberikan feedbacknya. Cek, ya, thank you UITBK ya. Thank you buat
presentasi juga ya. Pertama dari aku mau coba ngasih apresiasi juga karena pertama kali gitu ya langsung datang terus ngasih beberapa gesture di samping. Mungkin saran aja untuk kedepannya kalau misalkan teman-teman kan bertiga ya. Kalau misalkan satu tengah mungkin yang duanya bisa di belakangnya juga. Jadi nggak usah di pinggir. Karena tadi teman-teman kan juga gesture ya ada mijit, kemudian juga show avatarnya gitu ya. Peri aja nggak apa-apa di tengah, itu ya teman-teman ya. Terima kasih Kak. Sama yang kedua mungkin mau tahu sih teman-teman udah pernah download Travoy berarti ya? Siap, sudah Kak. Udah pernah pakai? Dari kami ada salah saya satu pernah yang pakai. bisa menggunakan Gitu. mobil. Ya. Oke. Mau tanya sih, itu ide Travoy Lock itu karena apa ya? Boleh tahu nggak? Yang si Strava itu. Penasaran sih, reason awalnya tuh kenapa muncul si ide itu? Jadi di fase Travelog itu kan termasuk di fase engage untuk strategi kami. Tujuannya itu untuk kayak user itu tetap ingin menggunakan Travelog walaupun tidak ada kebutuhan spesifik gitu. Ketika ada Travelog ini, user itu ada dorongan untuk nge-share perjalanan mereka, nge-share mereka datang ke rest area mana selama perjalanan mereka. Tujuannya supaya user itu experience-nya lebih engaging. Mereka tuh lebih ngerasa kayak mereka tuh ada aktif peran dalam penggunaan aplikasi Travoy. Sesuai juga dengan rebranding dari yang ingin kami tawarkan kepada Travoy karena mungkin Travoy belum memiliki solusi rebranding yang terukur sehingga kami ingin menjadikan Travoy itu aplikasi pembawa cerita dan kami ingin memanfaatkan efek dari FOMO itu sendiri karena exposure-nya sudah sangat luar biasa dibuktikan dengan Strava itu sendiri. Dan nantinya juga ada sense of pride juga dari user karena mereka bisa membagikan mungkin berapa kontribusi mereka dalam menggunakan EV terhadap Mohon maaf, energi dan waktu lain-lain. telah habis. Oke, terima kasih kepada UTBK atas presentasinya dan terima kasih Terima kepada kasih, Kak. Mas Ke. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Oke, kita masuk ke tim presentasi. Ya, tim yang kedua, kita panggilkan dan kita sambut. Fresh Move, stage is yours. Bapak Ibu yang terhormat, di tengah dominasi PT Jasa Marga muncul satu pertanyaan besar. Mengapa Travoy belum menjadi digunakan oleh pengguna jalan tol? Dari sini kami tim Fresh Move membawakan ide di mana di sini Travoy berpeluang untuk mewujudkan visinya, di mana di sini ada beberapa aspek keseluruhan dari mulai monetisasi yang masih terbatas, lalu tersedianya banyak alternatif di luar aplikasi yang kemudian itu membuat switching cost yang relatif rendah. Untuk itu di sini Travoy memerlukan untuk penguatan value proposition dan juga relevansi bagi audiens. Next. Oke, di sini kami melakukan SWOT analisis untuk mengetahui Travoy berada di kuadran 5 di mana Travoy dapat melakukan strategi product development ataupun market penetration di mana fokus market penetration ada di Gen Z. Lalu di sini Gen Z-nya itu adalah kami menargetkan untuk workers dan juga college student dengan positioning Travoy sebagai sahabat perjalanan dari Gen Z untuk perjalanan yang lebih lancar, cerdas dan juga menyenangkan. Bapak Ibu yang terhormat, di sini kami melakukan mapping pada 3 persona, di mana kami mapping kebutuhan dari persona itu yang kemudian mengaitkan kepada ekosistem dari Travoy, di mana kami memaksimalkan 3 ekosistem, baik itu dari Travoy Go, Travoy Rest, dan juga Travoy Hub. Lalu untuk memaksimalkan tersebut, di sini kami menganalisis customer preference yang dapat meningkatkan personalisasi, transparansi, lalu penguatan online channel, serta interaktivitas dan juga promo yang relevan. Bapak Ibu yang terhormat, di sini kami melakukan root cause analysis, di mana di sini ada 5 root cause dari mulai strategi end-to-end marketing yang belum optimal, lalu ekosistem belum berada di journey yang utuh dan konsisten bagi pengguna, lalu 3 root cause terkait monetisasi, baik itu aksesibilitas RFID yang masih terbatas, lalu rest area yang belum dioptimalkan menjadi transactional touchpoint, dan juga Travoy Hub yang belum terintegrasi dalam satu platform.
Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, setelah kita mengetahui berbagai permasalahan dan akar masalahnya, kita memiliki solusi yaitu Trigo Grow, di mana Trigo memastikan integrasi dari setiap ekosistem yang ada di dalam Travoy, dan Grow sendiri memastikan bahwa pengguna datang dan juga bertahan di Travoy. Trigo sendiri terbagi menjadi 3 strategi di tiap fasenya, dari pre-journey hingga extended journey. Kita bayangkan Bu Dewi yang akan pergi mudik, dia ingin membeli RFID namun di daerahnya masih belum ada, sehingga Bu Dewi kebingungan dan memikirkan di mana bisa membelinya. Oleh karena itu kita perluas akses Travoy yang bekerja sama dengan Pertamina dan juga marketplace untuk memperluas penjualan secara online dan juga offline. Kemudian permasalahan Bu Dewi ketika ingin memasuki rest area sudah terpecahkan. Setelah itu Bu Dewi melakukan perjalanan ke tol dan berhenti di rest area. Keluarganya merasa lapar, namun antrian di rest area cukup panjang sehingga bingung untuk memilih yang mana. Oleh karena itu, Guspen hadir sebagai solusi dari Travoy untuk memberikan label recommended dan juga penempatan placement di paling atas bagi tenan yang membayar di Travoy, sehingga ini akan menjadi revenue baru bagi Travoy. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, Bu Dewi juga setelah melakukan perjalanan di jalan tol, Bu Dewi tetap bisa masuk ke ekosistem Travoy yang lainnya. Yang kami kembangkan di sini adalah Travoy Hub. Di Travoy Hub, Bu Dewi dapat memesan pre-order tenan di Travoy Hub, kemudian berbagai fitur-fitur lain yang kami telah sediakan. Sehingga GoIn, GoSpend, dan GoBeyond ini menjadi salah satu revenue baru bagi Travoy. Tidak hanya itu, dengan ekosistem yang sudah kuat, tentu ada marketing yang akan mendukungnya. Grow hadir di sini sebagai full funnel marketing yang akan mendukung perjalanan dari Gensi. Travoy hadir sebagai first touch point bagi Gensi dalam desain kartu e-money, kemudian didukung dengan trigger awareness melalui pesan bubble dari Travoy, dan juga ketika pengguna akan memasuki jalan tol, mereka akan mendapatkan exposure dari Travoy melalui suara khas Travoy di pintu masuk tol. Hal itu diperkuat dengan pemahaman Gensi melalui billboard dan juga kolaborasi bersama dengan influencer. Di rest area, Gensi akan dipaparkan dengan kehadiran liveboard. Setelah itu Gensi dapat melakukan activation dan juga diberikan experience dengan adanya foto booth di situ pada momen-momen tertentu seperti mudik, sehingga mereka bisa mengabadikan momen bersama keluarga di rest area tersebut. Dan hal ini untuk mempertahankan loyalty dari customer Travoy menghadirkan notifikasi yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat perjalanan mereka. Dan didukung dengan Travoy Deal sehingga Travoy bisa menjadi teman Gensi. Pada awal implementasi, kami akan memfokuskan pada GoIn dan Grow Marketing sebagai first implementation dan akan dilanjutkan oleh GoSpend dan GoBeyond sebagai long term solution. Dan dari solusi ini kami menargetkan pertumbuhan 146% dari user growth dari Travoy, yang dimana baseline dari tahun awal yaitu 1,1 juta dan akan mendapatkan 2,7 juta pada tahun kelima. Dan ini adalah risk mitigation yang kami analisis, dan selanjutnya secara financial visibility kami menargetkan total revenue sebesar 188 miliar rupiah dengan IRR 17% dan juga payback period pada tahun ketiga. Secara marketing visibility kami menargetkan acquisition pada 450 ribu monthly active user dan juga new download sebesar 1,6 juta. With Trigo Grow, baik, mewujudkan visi, memperkuat relevansi. Tim Freshco, tepuk tangan semuanya untuk tim Freshco atas presentasinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi feedback yang akan dipandu oleh Mas Krisna. Kami persilakan Mas Krisna untuk memberikan feedback kepada tim Fresh Move. Ya, terima kasih tim Fresh Move ya, appreciate terhadap pitch-nya. Mungkin untuk feedback saya yang pertama mungkin terkait ini ya, penampilan presentasi mungkin agak lebih dipersiapkan kembali ya, lebih matang agar lebih lancar untuk melakukan pitching. Yang kedua paling pertanyaan saya, di aplikasi Travoy yang sekarang, kira-kira menurut tim Fresh Move, apa sih fitur yang paling esensial yang menurut tim Fresh Move itu dipergunakan di Travoy oleh pengguna jalan, itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait fitur-fitur yang rencana marketing gitu ya, rencana action plan dari tim Fresh Move untuk meningkatkan download Travoy atau utilisasi Travoy. Yang menurut tim Fresh Move paling impactful kira-kira
yang mana kira-kira untuk meningkatkan engagement dan awareness terkait penggunaan Travoy itu sendiri. Mungkin itu aja dari saya, makasih. Oke, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan fitur apa sih yang paling Travoy unggulin ya Pak ya. Jadi sebenarnya ada 2 fitur yang paling kuat, yaitu Travoy Go dan juga Travoy Rest. Di mana Travoy Go itu berkaitan dengan membuat journey dari pengguna itu lebih lancar. Di mana kami juga udah melakukan market validasi, baik itu melakukan deep interview ataupun dari survei, itu mendukung untuk pengembangan RFID terlebih dahulu. Lalu kemudian Travoy Rest itu kami maksimalkan kedua, di mana rest area itu menjadi titik konsumtif bagi para pelanggan. Baik itu pertama buat istirahat dan juga untuk beli makanan dan lain sebagainya. Baik, waktu telah habis. Terima kasih sekali lagi untuk tim Fresh Move. Tepuk tangan semuanya untuk tim Fresh Move. Oke, kita akan masuk ke presentasi yang ketiga. Untuk tim yang ketiga apakah sudah siap? Langsung saja kita sambut tim yang ketiga, Winfinity. The stage is yours. Saya Gen Z, dia Gen Z, dia Gen Z, dan saya yakin para teman-teman di sini mayoritas pada Gen Z semua, dan kita bisa setuju kalau gonta-ganti aplikasi cuma buat satu perjalanan doang, itu ngeribetin. Padahal kita tahu udah ada aplikasi yang mengintegrasikan semuanya, yaitu Travoy. Namun faktanya masih banyak belum mengetahui apa itu Travoy. Nah, Travoy ini Jasa Marga adalah salah satu aplikasi buatan Jasa Marga yang 0,5 juta pengguna tiap harinya di jalan tol. Jasa Marga sendiri mengembangkan aplikasi Travoy jembatan digital untuk ekosistem Jasa Marga lainnya. Nah, pemerintah sendiri melalui mandat nasional undang-undang telah menyatakan bahwa ke depannya orang-orang itu untuk membayar tol hanya akan aplikasi ataupun sistem. Jadi siapapun yang akan mengendalikan aplikasi ke depannya, dia akan mengendalikan market jalan tol. Sayangnya dalam survei internal kami menemukan bahwa terdapat 80% awareness gap, di mana orang-orang itu masih belum tahu apa sih itu sebenarnya Travoy. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begitu? Nah, Jasa Marga sendiri dengan Travoy-nya itu unggul dari kompetitor lain. Karena kita memiliki sistem yang sudah terintegrasi, namun sayangnya Jasa Marga itu masih memiliki market penetration yang rendah, di mana angkanya itu bahkan di bawah 1%. Alasannya adalah segmenting itu sendiri, karena Jasa Marga itu masih belum bisa menjawab kebutuhan dari Gen Z itu sendiri. Nah, kenalin ini Rian. Salah satu Gen Z yang masih rely on gadget setiap harinya. Rian ini juga termasuk ke dalam salah satu 80% yang masih belum menemukan Travoy sebagai solusi utama. Alasannya bukan karena Rian nggak butuh, tapi karena posisi Travoy itu masih belum bisa menjawab kebutuhan harian Rian. Nah, inilah tantangannya. Gimana caranya kita meningkatkan awareness gap dari Travoy ini, tapi juga meningkatkan position agar Travoy menjadi aplikasi navigasi yang relevan bagi Gen Z. Oleh karena itu, kami mempersembahkan Enjoy Strategi sebagai Integrated Omnichannel Marketing sebagai upaya untuk memperkuat positioning Travoy di setiap momen perjalanan pengguna. Berdasarkan Reach Framework Strategy, Reach, Act, Convert, dan juga Engage. Berdasarkan Reach Framework Strategy, Reach, Act, Convert, dan juga Engage, yang mana turunan solusi kami adalah Enjoy Go, Know, Try, Stay, and Go. Kami percaya bahwa solusi ini mampu mempositioningkan Travoy untuk connected mobility companion bagi para Gen Z yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, Travoy solusi anti-worry karena semua perjalanan bisa enjoy pakai Travoy. Nah, untuk solusi pertamanya dimulai dengan Enjoy Go, di mana kita akan menguasai digital touchpoint dan juga iklan-iklan itu, dan kita akan merubah 70% market yang belum tahu Travoy dan meningkatkannya sebagai 2 kali exposure dan juga meningkatkan awareness sebesar 40%. Nah, tapi tahu doang nggak cukup kan? Jadi di Enjoy Know ini kita akan menghadirkan relevansi melalui simulation booth yang akan membantu calon-calon pengguna Travoy untuk belajar dan memvisualisasikan bagaimana menggunakan Travoy itu.
dan itu akan diharapkan dapat meningkatkan conversion intent sebesar 35%. Nah, selanjutnya untuk merubahnya menjadi aksi, kita punya namanya Enjoy Try, di mana kita akan mengonversi intensif eksklusif yang hanya bisa didapatkan di aplikasi Travoy. Dan itu akan meningkatkan conversion sebesar 40%. Nah, setelah user sudah menggunakan aplikasi Travoy, maka kita akan mengubah dan meningkatkannya dengan fitur-fitur seperti trip streak dan juga community challenge. Di mana kita akan mengubah perjalanan-perjalanan biasa menjadi perjalanan yang memiliki pengalaman dan juga reward. Dan itu akan meningkatkan monthly active user sebesar 30%. Di akhir, untuk kita menjaga retensi tersebut, kita akan meningkatkan dengan menjaga hubungan baik dengan mitra-mitra kita dan meningkatkan revenue kita sebesar 15% dan lifetime value sebesar 30%. Untuk timeline-nya, kita merancang timeline agar pembangunan, pembaruan, dan juga ekspansi selesai di 2 kuartal terakhir 2026 agar 1 tahun di 2027 kita bisa fokus untuk marketing Enjoy strategi ini. Dan di 2028 saat Travoy sudah menjadi travel companion yang wajib dipakai saat berkendara, kita akan fokus untuk meningkatkan improvement ke depannya yaitu seperti AI assistant untuk membantu pengguna dan juga meningkatkan subscription Travoy Go untuk monetisasi. Baik, berikut merupakan analisis financial yang sudah kami petakan berdasarkan NPV sebesar 29M payback period di angka 1,6 serta IRR di angka yang positif 82 sampai 85%. Kami yakin bahwa solusi ini bisa untuk diimplementasikan. Next. Oleh karenanya, masalah ini bukan cuma soal awareness, tapi bagaimana Travoy ini belum sepenuhnya hadir di setiap momen perjalanan pengguna. Oleh karenanya, dengan Enjoy strategi kami yakin bahwa Travoy bisa menjadi mobility companion bagi para Gen Z yang ada di Indonesia, especially dalam berperjalanan. Oleh karenanya, dengan saya Palupi Wilda, Saya Taufik. Saya Rian, bersama Winfinity, perjalanan jadi enjoy pakai Travoy. Tepuk tangan semuanya untuk tim Winfinity. Oke, kita akan masuk ke sesi feedback kembali. Untuk sesi feedback kali ini kita akan dibantu oleh Mas Ken. Kepada Mas Ken kami persilakan. Iya, thank you untuk tim Winfinity Consulting ya. Ini kayak dari berbagai kampus ya tadi ya, kalau gue cek ya. Betul. Bareng. Iya. Satu mungkin apresiat juga ya teman-teman tadi dari 3 tim ya. Udah punya konsepnya masing-masing, teman-teman pakai yang enjoy. Mungkin masukan dari aku untuk yang tadi enjoy ini, tadi kan banyak ya beberapa fitur-fitur maupun program yang di-propose. Nanti itu bisa dibikin semacam journey teman-teman. Jadi dari awal dia aware sampai dengan nanti seperti apa dia advocate-nya. Kalau kita di Marketplace tuh biasa menggunakannya 5A. Aware, appeal, ask, act, advocate. Mungkin soon ke depannya kalau teman-teman ikut case competition lagi ya bisa dipakai. Sama kedua mungkin tadi juga mau appreciate ya meskipun ada beberapa kendala teknis tapi tetap bisa stay confident juga dengan presentasinya sih. Itu mungkin dari aku. Thank you. Oke, terima kasih Mas Ken atas feedbacknya. Kepada tim Winfinity dipersilakan untuk kembali ke tempat. Oke, baik kita akan masuk ke sesi presentasi yang keempat. Kali ini kita panggilkan tim Travolution. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gue hari ini mau ke Solo deh lewat jalan tol. Hah, ngantri gak sih? Hah? Ngantri? Lu aja yang belum pakai Travoy. Hah, Travoy? Apaan tuh? Kami dari tim Travolution membawakan strategi Road. Strategi integrated marketing funnel untuk menjadikan Travoy sebagai Top of mind travel companion di kalangan Gen Z. Strategi ini muncul dari satu pertanyaan. Kenapa Gen Z belum menjadikan Travoy sebagai pilihan utama? Berdasarkan hasil analisis dan survei yang telah kami lakukan, ternyata 61% Gen Z itu lebih percaya pada konten UGC, juga reference group, serta menjadikan TikTok dan Instagram sebagai sumber informasi utama. Akan tetapi, UGC Travoy masih terbatas, serta kurang akses di TikTok dan Instagram, dan komunikasinya yang masih satu arah. Ini menyebabkan terjadinya brand content mismatch, di mana Gen Z merasa konten Travoy tidak relevan dan terlalu formal, sehingga mereka udah nggak punya alasan lagi untuk cari tahu lebih dalam tentang apa itu Travoy. Oleh karena itu, kami mengusulkan strategi integrated marketing funnel yang dimulai dari tahap awareness. Bagaimana Gen Z bisa kenal dengan Travoy? Pertama, Travoy akan bekerja dengan micro-influencer, karena micro-influencer itu adalah teman yang dapat dipercaya oleh Gen Z. Kemudian kita akan meluncurkan konten challenge dengan hashtag pakai Travoy aja. Gen Z akan membuat konten penggunaan Travoy dengan menggunakan template dari micro-influencer ataupun dengan gaya mereka sendiri. Nah, dari sinilah konten UGC tersebut hadir.
Kemudian, Travoy akan terus berinteraksi dengan konten pengguna melalui komentar dan repost. Ini akan meningkatkan volume konten Travoy di FYP sehingga Travoy lebih banyak dikenal. Selain itu, kami hadirkan maskot Foya dengan kepribadian yang ceria, energik, dan dapat diandalkan. Foya akan menjadi wajah utama campaign karena dapat memberikan stop scrolling effect pada Gen Z yang lebih tertarik sama brand yang terasa lebih hidup dan punya personality. Jadi melalui brand personification ini, kami akan membangun kedekatan dan pengenalan kepada calon pengguna. Setelah Gen Z mulai mengenal Travoy, tantangan berikutnya adalah meyakinkan mereka untuk dapat menggunakan aplikasi. Calon user perlu tahu apa yang membedakan Travoy dengan aplikasi perjalanan lainnya dan value apa yang mereka dapatkan dari Travoy. Maka dari itu kami menonjolkan 3 fitur unggulan dengan menjawab poin-poin pengguna jalan tol. Yang pertama, RFID pada Travoy Go, Resi Digital, dan Real Time CCTV. Strategi ini kami jalankan melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, edukasi fitur unggulan melalui konten yang simple dan relatable sehingga pengguna mudah memahami value dan manfaat dari Travoy. Yang kedua, peningkatan kredibilitas mengingat masih adanya keraguan calon pengguna akibat review negatif. Maka dari itu, kami menginisiasi konten What's New in Travoy untuk mengkomunikasikan pembaruan fitur disertai dengan social proof agar pengguna lebih percaya dengan konten Travoy. Dan yang ketiga, aktivasi retargeting dengan menargetkan kembali pengguna yang memiliki ketertarikan sebelumnya sehingga mereka dapat kembali ke Travoy. Melalui iklan yang relevan dengan pengguna, strategi ini dapat mempercepat pendekatan dari consideration menuju conversion. Untuk mengubah niat menjadi aksi nyata, kecepatan dan kemudahan adalah kunci. Namun realitanya, media sosial Travoy, pengguna harus melewati 4 tahapan untuk dapat mendownload aplikasi. Kondisi ini menyebabkan friction, meningkatkan drop off dan berdampak pada conversion rate yang sangat rendah, yaitu kurang dari 0,5%. Maka dari itu kami menawarkan solusi Native City Button yang menyederhanakan proses menjadi lihat, klik, install sehingga membuat pengguna lebih seamless. Implementasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan conversion rate hingga 37%, tetapi efisiensi budget hingga 98%. Setelah menggunakan aplikasi, fokus selanjutnya adalah mempertahankan dan juga mendorong Gen Z untuk merekomendasikan aplikasi Travoy. Oleh karena itu kami menggunakan 2 strategi utama yaitu gamifikasi dan two-way interactive engagement. Pada gamifikasi, fitur seperti cek tarif tol dan memantau lalu lintas melalui CCTV akan memberikan poin. Dan poin yang terkumpulkan akan memberikan reward. Yeay, akhirnya aku mendapatkan reward. Dan dengan pencapaian tertentu akan mendapatkan badge. Sehingga hal tersebut akan membentuk siklus yang terus mengulang dan dengan mendorong pengguna untuk terus berinteraksi dan akhirnya dapat meningkatkan loyalitas. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan rangkuman aktivitas melalui Travoy Wrap yang dapat dibagikan di media sosial untuk mendorong advokasi melalui electronic word of mouth. Selain gamifikasi, juga terdapat two-way interactive engagement untuk seperti tanya Foya di Instagram. Sehingga strategi ini tidak hanya meningkatkan hubungan jangka panjang, tetapi juga dapat membangun hubungan personal antara Travoy dan juga penggunanya. Strategi ini diimplementasikan sepanjang funnel dengan KPI yang jelas. Terdapat beberapa resiko dimulai dari aktivasi maskot, konversi yang rendah, dan fatigue. Namun dapat dimitigasi dengan strategi funnel yang berkompeten. Untuk tahun pertama, masih memasuki fase investasi untuk menarik pengguna. Namun hasilnya sudah terlihat dengan LTV CPA yaitu sebesar 2,72 kali. Yang mengindikasikan bahwa strategi ini efektif dan layak untuk dikembangkan. Travolution, driving awareness, delivering action, turning Travoy into a top of mind travel companion. Tepuk tangan yang meriah untuk tim Travolution. Baik, seperti biasa kita akan masuk ke sesi feedback. Untuk sesi feedback kali ini kita akan dibantu oleh Mas Krisna. Kepada Mas Krisna kami persilakan. Ya, terima kasih tim Travolution, presentasinya saya lihat sudah cukup baik. Untuk pertanyaannya biasa, pertanyaan saya, fitur apa yang menurut kalian paling impactful yang dipergunakan di Travoy saat ini? Yang kedua tadi sempat disebutkan mengenai Travoy Go atau RFID, kira-kira apa yang membuat Travoy Go atau RFID ini saat ini kurang berkembang penetrasinya dan menurut kalian gimana cara untuk meningkatkan penetrasinya? Mungkin itu aja, makasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi fitur yang paling berpengaruh dalam aplikasi Travoy ini terdapat 3. Karena seperti yang sudah kami jelaskan tadi, terdapat 3 value yang belum dimiliki oleh navigasi lain. Seperti dari resi digital, kemudian CCTV, dan juga RFID dari Travoy Go. Kemudian mengapa RFID ini memiliki penetrasi yang kurang? Karena seperti yang sudah dijelaskan di presentasi tadi, bahwa karena memang banyak Gen Z yang belum mengenal dari RFID atau mengenal value dari aplikasi Travoy itu sendiri. Sehingga dari strategi kami ingin mengenalkan terlebih dahulu untuk mendukung di tahap consideration apa itu 3 value yang ada di dalam Travoy. Setelah mereka mengetahui bahwa 3 value itu ada pada Travoy, sehingga akan mempercepat ke tahap conversion untuk mereka mendownload aplikasi Travoy tersebut. Seperti itu. Baik, apakah ada tambahan dari Mas Krisna? Masih tersisa 30 detik lagi. Ya mungkin dari tim kalau masih ada tambahan, monggo silakan. Mungkin izin menambahkan, 3 value tadi yang kita sebutkan sebelumnya itu memang sudah ada 5 fitur unggulan yang ternyata udah diposting sama Travoy untuk content challenge. Dan kita memilih 3 itu karena ini menjawab pain point dari RFID. Misalnya orang itu nggak mau ngantri lagi di tol. Terus misalnya resi digital, Gen Z itu sekarang pengen semuanya itu serba cepat dan nggak usah lagi megang-megang selembaran kertas. Selain itu ada CCTV Real yang langsung memberikan informasi nyata dari informasi jalan tolnya. Baik, waktu telah habis. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk tim Travolution. Baik, kita akan masuk ke presentasi yang kelima. Kita panggilkan tim Piku Niku. The stage is yours. Pergi healing keluar kota. Jangan lupa isi bensin dulu. Katanya hidup harus praktis dan sederhana. Tapi kenapa kita harus buka apps banyak apps dulu? Dewan Juri, Travoy hadir sebagai bagian dari integrasi jasa marga yang didukung oleh 1.400 km jalan tol di seluruh Indonesia. Dengan peluang tersebut, Travoy menjadi salah satu hal yang memberikan pengalaman yang berharga dan juga berdasarkan Gen Z yang telah memberikan Travoy menjadi bagian dari maaf saya ulang. Dewan Juri, Travoy hadir sebagai bagian dari integrasi jasa marga yang memberikan pertumbuhan yang besar. Didukung oleh lebih dari 1.400 km jalan tol di seluruh Indonesia, Travoy menjadi salah satu bagian yang memberikan perjalanan yang menarik. Sementara itu, lebih dari 44 juta Gen Z yang ada di Indonesia, sehingga Travoy sehingga memberikan peluang yang sangat besar untuk Travoy. Namun berdasarkan hal itu, kita memiliki satu pertanyaan. Bagaimana sih cara Travoy dapat meningkatkan awareness dan usage di antara Gen Z sehingga mendapatkan konversi yang lebih tinggi? Gen Z sebenarnya memiliki banyak persona, mulai dari yang rutin menggunakan tol hingga yang hanya sekali dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, 65% Gen Z belum sama sekali menggunakan Travoy. Bahkan 30% dari Gen Z tidak tahu aplikasi Travoy dan 60% menganggap Travoy hanya aplikasi yang memberikan fitur pembayaran. Maka dari itu problemnya ada di awareness dan juga persepsi. Sementara itu dari kompetitor analisis, dari aplikasi navigasi dan pembayaran, mereka sudah terlebih dahulu menjadi habit pengguna, sementara Travoy meskipun fiturnya sudah lengkap, mereka belum bisa memberikan fitur yang seamless dan juga memberikan experience yang lebih baik. Maka dari itu, Travoy harus berfokus pada
menjadi sebagai integrated toll travel company. Dan di situasi saat ini, 30% Gen Z merasa seringkali merasa Travoy belum menjadi top of mind, dan 64 Gen Z merasa pengalamannya menggunakan Travoy belum cukup unik. Maka dari itu, Travoy perlu memberikan fitur yang lebih differentiated daripada aplikasi-aplikasi serupa. Oleh karena itu, Dewan Juri sekalian, bagaimana sih supaya Travoy bisa menjadi go-to-tool companion untuk Gen Z? Di slide ini, kami memetakan isu TRI menjadi 3 bagiannya untuk menemukan akar masalahnya. Yang pertama, Gen Z belum tahu adanya Travoy. Yang kedua, Gen Z belum ingin mengunduh Travoy. Dan yang ketiga, meskipun terdapat tantangan pada konversi penggunaan pengguna baru, banyak pengguna saat ini yang masih ngerasa kurang engage dengan aplikasi Travoy ini sendiri. Untuk mengatasi ini semua, kami mempropos jalan lebih enjoy, sebuah umbrella strategis yang fokus pada Travoy untuk menjadi go-to-tool companion untuk Gen Z. Ini go-to-tool untuk Gen Z. Dan perkenalkan, ini Okta, dia Gen Z. Dan kita pengen kalau misalkan dia jadi lebih chill, no stress, dan good vibes, bahkan saat di tol sekalipun. Untuk menjawab identitas ini, kami memperkenalkan Troy, maskot baru yang dapat menjadi wajah baru dari Travoy. Dari yang paling basic, gimana sih cara Travoy buat biar hati Okta tuh lebih klop. Yang pertama ada pin destination notification. Okta cukup menambahkan sekali destinasi rutinnya seperti kampus, dan Travoy akan mengirimkan daily notification berupa lalu lintas ke destinasi tersebut. Yang kedua ada Travoy Cap, dan ini merupakan fitur unggulan Waktu kami. tersisa Travoy 1 menit bisa lagi. foto lalu lintas dan cukup capture lalu informasinya setelah terkirim ke teman-temannya. Lalu yang ketiga ada rest area fitur enhancement. Sebenarnya fitur rest area udah ada, tapi sekarang kita improve dengan menambahkan kategori most like hingga daily recommendation, sehingga informasi ini bukan hanya sekedar informasi biasa, tetapi menjadi pengalaman yang terasa lebih relevan. Man, lu tau gak sih lagu ini? Kamulah satu-satunya. Tahu dong. Nah itu teman-teman, buat Okta tahu soal Travoy, kita nggak masuk lewat hard selling. Kita masuk lewat entertainment. Kita bikin perjalanan tol itu feel good buat Gen Z. Yang utama, Carpool Karaoke Series. Ini bukan iklan biasa, ini konten road trip bareng influencer. Awalnya ngobrol random, terus karaoke, tiba-tiba soft integrate Travoy. Ini bikin Okta jadi paham, gimana sih Travoy kepake di real life. Lalu kita amplify lagi dengan offline billboard activation yang dipasang di... Waktu telah habis. Terima kasih kepada tim Pikuniku atas presentasinya. Baik, kita masuk ke sesi feedback yang akan dipandu langsung oleh Mas Ken. Kepada Mas Ken kami persilakan. Ya, thank you tim Pikuniku ya. Mungkin teman-teman boleh kita kasih apresiasi buat teman-teman Pikuniku. Iya, dari aku pribadi ya teman-teman. Yang pertama, kalau dari so far ya, 4-3 tim yang tadi sudah present, kayaknya cuma teman-teman deh yang menggunakan issue tree. Jadi aku appreciate juga teman-teman ya. Karena jarang sih teman-teman ya, kita ketika present tuh sharing terlebih dahulu seperti apa sih pola pikir dari masalahnya. Itu salah satu poin plus yang bisa teman-teman jadikan lesson learn juga. Nah mungkin yang kedua dari aku pribadi, mau coba tanya lebih jauh sih. Untuk yang tadi ada yang namanya Travoy Cap ya kalau nggak salah. Mungkin boleh dibantu dijelaskan lagi apa itu Travoy Cap? Thank you. Oke, saya izin menjawab. Jadi di sini kita notice kalau Travoy itu memang punya berbagai fitur gitu. Fitur tapi yang masih fungsional. Di sini kita ngelihat terdapat 2 gap utama yang belum diimplementasikan oleh Travoy, yaitu social value dan emotional value. Di Travoy Cap, kita bisa berbagi informasi perjalanan kita. Misal, oh di depan ada macet, lalu kita foto dan di-share ke teman-teman seperti status. Dan nanti teman-temannya bisa melihat dalam waktu 24 jam. Semakin banyak status like yang didapatkan pada status tersebut, itu akan berkontribusi pada leaderboard gitu. Jadi kayak ada semacam gamifikasinya juga ya? Betul. Itu mungkin komen terakhir dari aku ya, kayak itu agak mirip sama zaman dulu tuh ada namanya pet. Pernah denger gak teman-teman? 2000 sekian lah, 2010-an kayaknya. Zaman aku dulu masih ini. Jadi mirip juga teman-teman kayak sharing lagi di mana, nanti tinggal di komen dan lain-lain. Cuma mungkin untuk konsepnya dari Jasa Marga ini untuk yang mirip dengan pet ini cukup relevan sih. Karena kan sifatnya juga cuma sehari selesai gitu ya teman-teman ya. Oke, dari aku mungkin cukup Dewi.
Thank you teman-teman Biku ya. Oke, baik, terima kasih feedbacknya Mas Ken dan tepuk tangan yang meriah untuk tim Biku Niku. Selanjutnya kita akan panggilkan dan sambut tim yang ke-6. Kita panggilkan TA Rangers, tepuk tangan yang meriah. Lagi-lagi Gen Z yang dibahas. Emangnya ada apa sih dengan Gen Z? Lah sis, Siska kan Gen Z, Nobi Gen Z, dan Ara juga Gen Z. Dan saya yakin teman-teman di sini juga Gen Z bukan? Baik, Bapak Dewan Juri yang terhormat, tahukah bahwa saat ini Gen Z menjadi total populasi terbanyak di Indonesia. Dan rata-rata Gen Z sudah memiliki handphone dan aktif dalam penggunaannya. Dan sekitar 74% dari Gen Z itu menyukai fitur yang dipersonalisasikan dan dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini, Travoy bertransformasi menjadi one-stop digital solution untuk para penggunanya. Namun Travoy hanya mencapai 8,99% daily stickiness dan 4,6 ribu followers dan masih tergolong sangat rendah. Dan padahal Gen Z sendiri sangat menyukai Instagram. So, Travoy is useful and potential for Gen Z, but not yet desirable for Gen Z. Nah, di sini bagaimana Travoy dapat meningkatkan relevansi, visibilitas, dan experience pengguna untuk meningkatkan penggunaan berulang khususnya bagi para Gen Z. Dan di sini kami, tim TA Rangers hadir untuk menghadirkan solusi di mana integrasi multisensori, ekosistem gamified loyalty, fitur asisten perjalanan yang personal, dan bagaimana ini tuh dapat menghasilkan Travoy sebagai top of mind mobility bagi perjalanan Gen Z. 5,5 juta kendaraan melintasi Jasa Marga setiap harinya. Namun, total downloader hanya sekitar 1 juta. Ini menandakan bahwa adanya gap yang sangat signifikan. Untuk mengetahui hal ini lebih lanjut, kita bertemu dengan Kania, seorang mahasiswa yang setiap harinya harus melewati tol. Dengan segala kesibukan Kania membutuhkan fitur yang membantunya untuk membuat hidupnya menjadi lebih simpel. Oleh karena itu, gimana kalau Travoy menghadirkan fitur yang lebih relevan dengan Gen Z? Oleh karena itu, kami menghadirkan hashtag Travoy all the way. Dengan Travoy tidak hanya menjadi sebuah aplikasi semata, tetapi juga sebuah companion untuk setiap perjalanan pengguna. Di sini kami memiliki 5 fase. Yang pertama ada product improvement, kemudian awareness, consideration, conversion, dan yang terakhir adalah loyalty. Melalui campaign Travoy All the Way, kami menawarkan fitur Trevi, your personal AI travel company, yang merupakan smart navigator yang mampu memberikan rekomendasi-rekomendasi aksi yang relevan dengan kebutuhan pengguna saat itu, sehingga itu adalah real time. Kemudian kami juga menawarkan fitur personalized push notification yang merupakan notifikasi yang proaktif yang dipersonalisasikan sesuai dengan kebutuhan Gen Z. Kemudian mari beralih pada aspek keberlanjutan yang kami implikasikan melalui fitur misi hijau. Misi hijau merupakan misi aksi ramah lingkungan yang dengan demikian journey dari pengguna dimulai dari membuka aplikasi, set rute, bertanya pada Trevi, get alert, do mission, kemudian validasi AI, earn points, dan juga redeem. Beralih ke awareness strategi, di mana kita berupaya bagaimana Travoy dapat menjangkau lebih luas dari penggunanya. Di sini terlihat data bahwa nano mikro influencer unggul pada 2 faktor penting. Yang pertama trust dan yang kedua adalah engagement. Dan di sini kita berharap bahwa konten-konten yang dihasilkan melalui hashtag commute with me dan iseng berhadiah dapat menjangkau lebih banyak pengguna, dan bagaimana pengguna-pengguna ini merasa lebih dekat dan merasa lebih engage dengan Travoy itu sendiri. Kemudian ada audio ads, di mana audio ads ini menghasilkan tingkat recall sekitar 24% dan menghasilkan 2 kali peningkatan niat beli oleh konsumen. Oleh karena itu, kami menginisiasi strategi di mana catchy jingle ini dapat digunakan di Spotify Ads dan juga Travoy Hub dan Rest Area, dan harapannya dapat meningkatkan exposure dari Travoy itu sendiri. Selanjutnya, untuk consideration and conversion strategi, di mana pertama, terlihat data bahwa 73% Gen Z itu mendapatkan informasi berita dari media sosial. So, we need a strategy to increase consideration among Gen Z in Indonesia. Dan di sini, Vokatif hadir sebagai jembatan. Dan harapannya, Vokatif dapat hadir untuk memastikan Travoy tidak hanya lewat saja, tetapi Travoy juga hadir dan tetap stay di radar Gen Z. Kemudian selanjutnya adalah
75% Gen Z menjadikan event run sebagai favorit mereka. Dan di sini Travoy Eco Stride is the right choice for Gen Z. Di mana Bandung sebagai touch point-nya dan diharapkan peserta dapat menyelesaikan tantangan, mendapatkan poin, dan poin tersebut akan dapat ditukarkan di mitra jasa marga yang ada. Terdapat gap yang besar di mana 78% Gen Z dan juga milenial tertarik pada gaya hidup zero waste, namun hanya 16% yang benar-benar melakukannya. Kemudian di sisi lain 68% Gen Z aktif bermain game dan 74% sangat terbuka terhadap reward. Kemudian Travoy hadir menjembatani niat menjadi aksi yang diimplikasikan melalui misi hijau. Pada screen ini pengguna dapat memilih misi mana yang mau dipilih, kemudian dia wajib untuk mengunggah bukti yang akan divalidasi oleh AI. Kemudian jika berhasil divalidasi oleh AI, maka pengguna akan mendapatkan Travoy Coin yang akumulasinya dapat ditukarkan di mitra jasa marga di rest area. Dengan implementasi selama 1 tahun, Travoy dapat menghasilkan NBV sebesar 5,5 miliar dengan ROI 61% dan juga payback period selama 8 bulan 22 hari. Oleh karena itu, strategi kami layak untuk dilaksanakan. Travoy all the way. Tepuk tangan yang meriah untuk tim TA Rangers. Selanjutnya kita akan masuki sesi feedback kepada Mas Krisna. Kami persilakan untuk memberikan feedback kepada tim TA Rangers. Ya, terima kasih tim TA Rangers, appreciate buat presentasinya. Saya lihat presentasinya sudah cukup baik dan di sini saya lihat juga ada prototype Figma ya, terkait UI UX-nya juga cukup baik. Selanjutnya pertanyaan dari saya masih sama. Menurut kalian fitur apa yang esensial dan impactful yang saat ini dipakai di Travoy? Lalu yang kedua tadi saya lihat ada diusulkan fitur terkait seperti AI travel companion gitu ya untuk perjalanan. Nah itu apa sih bedanya dengan fitur yang existing sekarang atau keunggulannya sama Google Maps gitu? Mungkin itu aja dari saya, makasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama, pada saat kita menggunakan aplikasi Travoy, itu aplikasi yang sangat berguna dan sudah diperkenalkan kepada teman-teman saya juga. Itu ada aplikasi cek CCTV dan juga ada navigasi maps di dalam Travoy. Namun setelah kita cek bahwa masih ada perlu improvement dari aplikasi tersebut. Oleh karena itu kita tadi sempat menginisiasi ide bagaimana untuk improvement dari ide AI navigasi untuk membantu dari si pengguna ini dalam melakukan keseharian mereka menggunakan tol. Baik, kemudian perbedaan Travoy, AI kita dengan Travoy sendiri adalah dalam AI kami alias Trevi mampu membuat pengguna berkomunikasi tanpa menyentuh HP sehingga dapat meningkatkan keamanan dalam berkendara seperti itu Bapak. Mungkin ada lagi tambahan mungkin dari tim? Kemudian memang di sini memang kami fokusnya untuk meningkatkan keselamatan Bapak, jadinya mengapa kita memilih untuk bisa voice dan juga teks karena bisa memberikan pilihan yang lebih banyak kepada pengendara, apalagi pengendara banyak yang memang sendiri ya, khususnya mahasiswa ataupun bagi yang co-worknya, yang commute juga pasti berangkat kerja itu sendiri, jadinya sulit buat ngecek nih apakah misalnya rest area terdekat di mana, SPBU terdekat di mana. Oke, waktu telah habis. Terima kasih kepada tim TA Rangers. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, nggak kerasa udah 6 tim ya yang tadi tampil untuk presentasi. Buat teman-teman peserta, teman-teman penonton, di sebelah kanan kita sudah ada booth Travoy by Jasa Marga. Jadi teman-teman kalau misal pengen tahu lebih lanjut terkait fitur layanan dari Travoy atau pengen ikut game menarik dan dapatkan merchandise menarik, bisa mampir ke booth Travoy Jasa Marga. Kita sapa dulu kakak tim Travoy di booth Travoy Jasa Marga. Halo. Oke, nanti teman-teman jangan lupa untuk mampir ke sana ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke presentasi yang ke-7. Kita sambut dan panggilkan si Matrix. Beri tepuk tangan yang meriah. Bayangkan jika perjalanan di perjalanan tol seperti isi bensin dan singgah di rest area bisa mendapatkan reward. Maka dari perjalanan yang kami dapatkan bisa mendapatkan reward pengguna tidak hanya menggunakan tapi juga membentuk habit. Maka dari itu si Matrix hadir dengan From Awareness to Habit Building a Sustainable Journey for Travoy.
analisis kami dimulai dari Travoy itu sendiri yang memiliki 300.000 downloader tapi daily active use-nya hanya 9.000. Itu menunjukkan bahwa adanya gap antara fitur yang tersedia dengan kebutuhan pengguna. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara nomor 1 di ASEAN yang memiliki jalan tol terpanjang yaitu sekitar 3.020 km. Dengan pengguna yang terus meningkat di setiap tahunnya. Dan kami juga telah melakukan analisis dan mendapatkan 3 isu utama yaitu branding dan awareness, conversion dan engagement, serta loyalty. Kami juga membagi 3 segmentasi user yaitu yang pertama ada simple user yang mengutamakan efisien, active user yang mencari pengalaman, serta high risk user yang mencari bantuan dan rasa aman. Dari segmentasi tersebut terdapat 800.000 potensial market yang tersedia. Kami juga telah melakukan analisis kompetitor dan di mana Travoy unggul dari fitur dan ekosistem tetapi juga memiliki kekurangan pada engagement dan personalization. Kami dari hal-hal tersebut kami memetakan customer journey mulai dari awareness hingga habit user dan di mana kami dapatkan bahwa pengguna masih berhenti pada tahap awal belum mencapai pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut secara rutin. Maka dari itu kami akan memperkenalkan from awareness to habit, building a sustainable journey for Travoy. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menginisiasikan 4 solusi utama. Yang pertama, Say Hi to Roy. Kami menghadirkan Roy sebagai maskot digital Travoy yang berperan bukan hanya sebagai visual brand, tetapi juga sebagai travel companion. Roy hadir sebagai guide, helper, companion, dan motivator di setiap perjalanan. Dengan membantu pengguna memahami fitur, mencari solusi saat kendala, hingga membuat perjalanan terasa lebih menyenangkan. Dengan tujuan untuk kedekatan emosional sehingga aplikasi Travoy tidak terlihat hanya seperti aplikasi tetapi juga menjadi teman perjalanan. Kemudian yang kedua, Travoy Stories in Motion. Di sini kami ingin memperkuat habit dengan kolaborasi dengan Fadil JD dan keluarga. Konten series komedi berjudul Trapped in Trip ini menceritakan drama perjalanan sehari-hari yang lekat dengan Gen Z. Dengan solusi sebagai Travoy sebagai solusi konfliknya. Kemudian distribusi Instagram sebagai cuplikan singkat atau hook, kemudian diarahkan kepada YouTube sebagai full story-nya. Kemudian ada user generated content UGC campaign challenge seperti hashtag Tell Your Tall Story. Dengan motivasi kami memberikan reward yang menarik seperti gratis lewat tol selama 1 tahun, kemudian voucher rest area, dan beberapa insentif lainnya. Dengan ini, Travoy tidak hanya dilihat tetapi juga dapat dirasakan. Kemudian yang ketiga, ada Travoy Road X Bundling Ecosystem. Di sini kami ingin membangun pengalaman yang lebih nyata, yang dimana ada road trip experience yang berkolaborasi bareng komunitas otomotif dan posko interaktif di rest area. Di sini pengguna bisa menggunakan Travoy secara langsung, kemudian mengikuti aktivitas seru dan merasakan manfaatnya secara nyata. Kemudian kami ingin membangun ekosistem terintegrasi melalui kolaborasi dengan merchant seperti F&B, e-wallet, provider BBM, dan retail. Dengan ini promo hanya bisa diakses melalui aplikasi Travoy sehingga dapat mendukung penggunaan yang berulang dan memperkuat habit. Untuk memastikan Travoy tidak hanya digunakan sesaat, kami menghadirkan Travoy Loyalty sebagai inti dari strategi ini. Melalui mekanisme berbasis XP, setiap aktivitas perjalanan akan diubah menjadi sebuah journey yang progresif, di mana para pengguna akan terus berkembang mulai dari tahap explorer hingga road elite. Mekanisme ini kemudian menciptakan retention loop yang mendorong para pengguna untuk terus kembali menggunakan Travoy hingga akhirnya menjadi sebuah habit. Strategi ini kemudian akan diimplementasikan secara bertahap melalui waktu tersisa 1 menit ini. lagi. Yang pertama, Say Hi to Roy untuk mendukung awareness dan juga Travoy Stories Motion untuk meningkatkan engagement, kemudian Travoy Route X Bundling Ecosystem untuk mendorong conversion, dan Travoy Loyalty untuk menjaga retention. Next,
Oke, dengan pendekatan ini kami akan memproyeksikan ROI sebesar 37,54% dengan payback period selama 5,6 bulan. Strategi ini mengubah user journey Travoy dari awareness menjadi habit, mulai dari branding, awareness, conversion, dan loyalty. Dengan target peningkatan awareness hingga 50% serta peningkatan engagement dan repeat usage secara signifikan. Karena seperti yang kami bayangkan di awal tadi, ketika setiap perjalanan mampu menjadi reward, maka Travoy tidak hanya sekedar digunakan, melainkan akan menjadi sebuah habit. Travoy, start the journey, builds the habit. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada tim C-Matrix. Selanjutnya kita masuk kepada sesi feedback. Dipersilakan kepada Mas Ken untuk memberikan feedback kepada tim C-Matrix. Ya, thank you tim C-Matrix ya. Yang pertama mungkin teman-teman mau langsung nanya juga ya. Dari berbagai program yang sudah teman-teman propose gitu ya, dan ada maskotnya juga. Menurut teman-teman mungkin mana program yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu? Karena kayaknya aku belum cek mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 untuk diimplementasikan. Baru sebatas menjelaskan aja sih. Boleh dijawab aja langsung. Oke, baik. Untuk program yang akan diimplementasikan pertama itu ada Say Hi to Roy. Jadi kita akan memperkenalkan Roy ini sendiri sebagai maskot di aplikasi Travoy itu sendiri untuk meningkatkan engage di aplikasi Travoy itu sendiri. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama itu adalah Say Hi to Travoy. Say Hi to Roy tadi itu ya. Nah yang kedua teman-teman mungkin kalau tadi ada beberapa konten ibaratnya mau coba untuk collab dengan Fadil Jaidi dan lain-lain gitu ya. Kira-kira mungkin dari plan teman-teman akan mengincar itu apakah hanya untuk ke Gen Z saja atau mungkin mengarah ke segmen-segmen lainnya juga. Karena kan ada juga segmen-segmen yang ibaratnya bapak supir truk dan lain-lain gitu. Mau tahu sih pandangan teman-teman tuh gimana? Baik Kak, izin menjawab. Target yang kami tampilkan di sini adalah Fadil Jaidi karena kita melihat Fadil Jaidi ini kontennya bisa masuk komedi dan aktivitas daily-nya, jadi itu sangat relate untuk Gen Z. Dan selain segmen tersebut, kami terpikirkan untuk memakai segmen yang lain selain Fadil Jaidi. Namun sekarang kita memprioritaskan target Gen Z Kak, jadinya pasti target yang akan mendengarkan juga adalah Gen Z. Jadi Fadil Jaidi ini menurut kita bisa meng-engage para Gen Z melalui konten-kontennya yang komedi Pak. Terakhir ya, kalian berapa lama latihan? Pitching kayak gini, berapa kali latihannya? Latihan apanya Kak? Latihan presentnya atau decknya dibuat? Oh present. Iya. 4 hari terakhir Kak. 4 hari terakhir ya. Thank you. Oke, baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk tim C-Matrix. Selanjutnya kita akan bersiap untuk menyambut tim yang ke-8. Oke, langsung saja kita panggilkan kepada tim Marica. The stage is yours. Ketika masyarakat mendengar Travoy, pernahkah kita terpikir apa ya yang ada di benak mereka? Apakah mereka terpikir bahwa Travoy adalah aplikasi teman perjalanan? Atau malah sebaliknya, ya aplikasi biasa pada umumnya. Kita berbicara realitanya, bahwa hari ini masih banyak sekali pengguna yang belum mengetahui apa itu Travoy. Dan yang paling penting, mereka tuh belum merasa relevan dengan keberadaan Travoy. Padahal potensinya jauh lebih besar dari itu. Maka dari itu kami dari tim Marica, Karisa, Michael, dan Margaret akan memperkenalkan Anda semua terkait iStrategy sebagai personal automate perjalanan Anda. Kali ini saya akan berbicara mengenai fakta, yakni data yang berbicara bahwa sebanyak 0,26% dari 3,5 juta pengguna kendaraan baru menggunakan Travoy. Dan 78% diantaranya bahkan tidak mengetahui keberadaan Travoy. Wah, kira-kira kenapa ya? Berarti kan bukan hanya produknya saja, tapi bagaimana produk itu dikomunikasikan ke konsumen, bagaimana positioning yang tepat, dan bagaimana komunikasi yang spesifik menyasar ke market tertentu. Dengan adanya gap tersebut, kami tidak mau melihat semua pengguna,
kami melihat segmen paling potensial, yakni Gen Z dan Young Profesional dengan mobilitas tinggi dan gaya hidup cepat. Mereka bertiga adalah persona yang mementingkan 3 hal, yakni efisiensi waktu, visibilitas perjalanan, dan kepastian kondisi jalan. Namun setelah kita tahu nih ya, oh mereka persona kita, apa yang akan kita lakukan? Sayangnya saat ini journey mereka terputus. Mereka hanya menggunakan aplikasi Travoy ketika dibutuhkan saja. Pertanyaannya, ketika dibutuhkan, mereka makai. Ketika tidak, apakah mereka akan makai kembali? Belum tentu. Muncullah pertanyaan di benak kita semua Bapak Ibu. Bagaimana cara masyarakat meningkatkan engagement, bahkan hingga masyarakat itu mau merekomendasikan aplikasi ini ke masyarakat lainnya? Berikut adalah strategi. Berdasarkan analisis kami menemukan bahwa masalah utama Travoy adalah saat ini bagaimana Travoy dapat meningkatkan awareness, jumlah download, serta penggunaan berkelanjutan di kalangan pengguna jalan tol, khususnya Gen Z. Berdasarkan analisis kami menemukan 3 akar masalah utama. Yang pertama adalah lemahnya persepsi nilai dan positioning, yang mengakibatkan kurangnya relevansi untuk mendownload aplikasi. Dan yang kedua adalah rendahnya awareness dan efektivitas komunikasi sehingga Gen Z tidak merasa relevan terkait Travoy itu sendiri. Dan yang terakhir adalah lemahnya mekanisme konversi dan retensi sehingga tidak ada perubahan dari awareness menjadi download itu sendiri. Oleh karena itu, tim kami memperkenalkan A strategy, yaitu activation, circle, dan engine. Solusi kami yang pertama adalah activation, di mana kami ingin hadir di tengah masyarakat untuk memperkenalkan Travoy itu sendiri. Kami memperkenalkan 2 pendekatan, yaitu Kavoy, Kancil, Travoy. Di mana Kavoy bukan merupakan hanya maskot saja, tapi merupakan simbol pengguna dari Travoy itu sendiri yang cerdik dan pintar. Kami akan melakukan aktivasi di high traffic intent point, yang dimana akan didukung oleh Travoy on the ground. Di mana kami akan juga mengirimkan frontline Travoy untuk memperkenalkan Travoy secara offline. Yang diikuti oleh solusi kedua, yakni circle. Di mana pertanyaannya sekarang adalah ketika orang paham dan sadar terkait Travoy, bagaimana mereka agar stay di aplikasi. Oleh karena itu kami memperkenalkan 3 pendekatan ini. Travoy Buddies, di mana kami akan kolaborasi dengan micro KOL, brand ambassador untuk meningkatkan brand trust dan brand awareness. Dan ini diikuti oleh Travoy Loyalty, yakni penukaran loyalty point dari aktivitas sederhana yang kalian bisa lakukan pada Travoy app. Travoy Community, kami tidak hanya ingin menawarkan Travoy all-in-one application, tapi kami juga ingin menawarkan komunitas yang saling mendukung perjalanan yang nyaman dan rewarding. Selanjutnya adalah solusi engine yang memberikan fitur personalisasi yang membangun dan merekonstruksi ulang untuk para pengguna untuk semakin menggunakan Travoy ke depannya. Yang pertama terdapat solusi detect perjalanan rutin di mana terdapat smart trip recommendation, begitu pula dengan reminder untuk kebiasaan dari para pengguna Travoy yang diintegrasikan dengan solusi kedua yaitu Spotify integration yang berisi rekomendasi musik bagi para pengguna berdasarkan rute, traffic dan juga duration dari perjalanan yang ada. Selanjutnya adalah analisis visibility. Kami memiliki mitigasi berdasarkan tiap resiko yang dimiliki oleh setiap solusinya, begitu pula dengan visualisasi dari probabilitas terjadinya resiko tersebut beserta mitigasinya. Kami juga memiliki timeline untuk proyeksi selama 3 tahun yang berisi strategi untuk perencanaan, 1 menit lagi. Implementasi, begitu pula dengan eksekusi dan juga pengembangan. Kami juga memiliki estimasi proyeksi finansial yang sangat menjanjikan dengan ROI sekitar 37,5% dan dari situ dapat disimpulkan bahwa integrasi solusi kami, ACE, Activation, Circle, dan Engine menjawab semua root problem yang dimiliki oleh Travoy. Dengan rekomendasi seperti berikut, begitu pula dengan rangkuman impact. Kami juga memiliki beberapa prototipe seperti jersey untuk tampak depan dan belakang, begitu pula dengan hand fan yang nantinya akan disebarkan melalui solusi Travoy on the ground oleh para frontliner ke depannya. Terima kasih juri-juri. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Marica. Keren banget ya sampai ngeprint baju sendiri. Boleh lihat? Boleh putar dulu? Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Mas Krisna. Dipersilakan kepada Mas Krisna untuk memberikan sesi feedbacknya. Ya, terima kasih tim Marica, appreciate untuk presentasinya sudah cukup baik. Pertanyaan saya biasa pertama terkait fitur Travoy yang paling impactful apa menurut kalian yang saat ini? Lalu pertanyaan kedua terkait tadi maskot kenapa milih Kancil? Kita kan perusahaan tol ya, kenapa Kancil dipilihnya?
Lalu yang ketiga dari beberapa tadi solusi, menurut tim apa yang paling impactful untuk meningkatkan engagement dan retention Travoy? Itu aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Menurut kami, fitur yang paling penting adalah 2 hal. Yang pertama, info kendaraan, yakni CCTV. Jadi pengguna bisa memastikan kondisi jalanan yang ingin mereka lewati. Serta info-info seperti red zone, rest area, itu juga penting bagi masyarakat ketika mereka mau menggunakan tol. Itu untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk menjawab pertanyaan kedua Bapak, jadi kenapa kita memilih kancil? Karena kancil adalah hewan spesifikasi yang berasal dari Indonesia, jadi jasa marga itu berasal dari Indonesia. Jadi kami ingin merepresentasikan apa itu hewan identik dari Indonesia dan kenapa spesifikasinya adalah kancil. Karena kancil adalah hewan yang cerdik dan lincah. Jadi kami ingin mengidentifikasikan pengguna Travoy yang cerdik dan lincah. Seperti itu Bapak. Baik, untuk solusi ketiga yang paling efektif dan harus diimplementasikan adalah Travoy on the ground. Mengapa seperti itu Pak? Karena menggunakan marketing word of mouth, di mana persuasif secara langsung kepada para pengguna rest area bisa membuat para pengguna jalan tol tersebut untuk download aplikasi Travoy dan melakukan retensi berdasarkan fitur-fitur yang kami sudah rekomendasikan tadi, seperti Travoy Loyalty yang bisa redeem poin-poin berdasarkan brand F&B yang ada di rest area tersebut. Jadi ada 2 Pak. Makasih. Terima kasih. Baik, ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Marica. Terima kasih. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa di sebelah kanan panggung kita sudah ada booth Travoy by Jasa Marga. Jadi teman-teman tim marketeers, teman-teman penonton bisa mampir dan ikutan game menarik di sana. Bisa dapatkan hadiah merchandise juga. Di sana juga sudah disediakan driving simulator. Jadi teman-teman bisa nyobain gimana sih experience-nya di jalan tol dan fitur-fitur Travoy lainnya juga. Baik, kita langsung masuk ke presentasi selanjutnya. Kita panggilkan tim yang ke-9 yaitu GTA On The Road. Beri tepuk tangan yang meriah. Ger, lu kenapa kok kelihatan galau gitu? Iya, diputusin cewek gua nih. Hah? Kok bisa putus? Iya, kegap sama cewek gua. Hah? Kegap di mana? Iya, lewat CCTV. Hah? CCTV? Iya, CCTV. Lucu banget gak sih, guys? Lah, apa hubungannya CCTV sama putus? Jadi gini, ekosistem jalan tol Indonesia terus berkembang. Dengan 60% dari jasa marga itu sudah memegang ruas konsesi jalan tol, serta 42% market share. Di sini, Travoy berperan sebagai kanal digital untuk membantu pengalaman perjalanan tol menjadi lebih terintegrasi. Namun di sini adopsi digital dari Travoy masih sangat kita bahas, yaitu ada 3 di sini yang akan kita bahas untuk next point kita, yaitu ada awareness, conversion, dan retention. Untuk memastikan Travoy benar-benar relevan, kita harus tahu dulu siapa sih target utamanya Gen Z yang saat ini mendominasi lebih dari hampir dari 28% potensi pengguna jalan tol di Indonesia. Tapi nggak semua Gen Z bisa kita approach, maka dari itu kita membagi menjadi 3 persona utama. Yang pertama ada si planner yang butuh kepastian, lalu ada si explorer yang mau tahu semua hal baru, lalu ada si efisien yang mau kemudahan terutama untuk mobilitas harian. Namun masalahnya, Travoy mengalami beberapa gap, baik dari membangun habit Gen Z sampai membangun positioning yang aktif. Kalau kita lihat dari analisis customer journey, kita bisa melihat bahwa Travoy masih gagal tampil meyakinkan dan tampil relevan di sepanjang perjalanan customer. Kalau kita berangkat dari awareness, kita bisa lihat bahwa Travoy masih belum menjadi top of mind. Bahkan kalau kita bisa tahu, masih banyak orang sudah mendengar Travoy, sudah pernah mau download Travoy, sudah mengalami berbagai masalah di jalan tol, tapi belum ada trigger yang kuat untuk download dan explore aplikasinya. Maka dari itu, Travoy menyikapi hal ini harus membangun strong awareness, content presence, real-time touch point, dan juga full engagement dari pre sampai post journey. Untuk menyelesaikan permasalahan di mana Travoy masih belum memiliki positioning yang jelas di benak Gen Z, kita mempropos campaign tol tanpa drama. Tujuannya untuk membangun visibilitas dan juga kesadaran bahwa drama di tol itu adalah hal yang umum loh, namun bisa diselesaikan dengan Travoy. Kita akan attack
dua activation. Yang pertama online, kita akan gunakan Instagram, kita akan gunakan TikTok, kita akan buat brand ambassador dan influencer, kita akan memanfaatkan video series, kita akan gunakan UGC sampai advertisement. Dan juga kita akan activation on the road. Kita akan hadir di titik-titik krusial saat antri bayar tol, saat bayar, bahkan setelah bayar. Kita juga akan memanfaatkan billboard dan juga mobil iklan berjalan. Menjawab tantangan yang kedua terkait peningkatan pengguna Travoy. Pertama, kami mengusulkan skema kerjasama dengan perusahaan, terutama yang memiliki dominasi karyawan Gen Z, baik dari BUMN maupun swasta, melalui 3 fase utama, edukasi, kompetisi, dan juga adopsi, dengan potensi akuisisi di tahap awal sebesar 30.000 pengguna, serta penurunan pada acquisition cost. Selanjutnya, kami juga mengusulkan Smart Incentive Moment, dengan memanfaatkan ketiga periode high traffic selama 12 bulan ke depan, mulai dari libur tengah tahun, libur akhir tahun, dan juga libur lebaran. Dengan melalui promo perjalanan mulai dari 10 hingga 20% untuk mendorong continuous usage. Selanjutnya pada fase during and post journey conversion, kami ingin menghadirkan pengalaman secara langsung dari fitur-fitur layanan Travoy pada beberapa titik strategis perjalanan pengguna, mulai dari rest area, SPBU, dan juga Travoy Hub, untuk melalui QR code onboarding dan juga demo station, sehingga pengguna bisa merasakan layanan-layanan yang diberikan secara real time. Baik, kita masuk ke solusi 3. Lalu, di sini Travoy bukan hanya masalahnya terkait dengan akuisisi user, tapi bagaimana Travoy bisa meyakinkan user untuk menggunakan kembali Travoy secara rutin. Nah, dari sinilah kita gagas terkait dengan solusi 3 ini, yaitu terkait dengan Travoy Pistol Passport, sebuah campaign gamification berbasis lokasi yang ada 3 engagement layer utama. Yang pertama adalah Travoy Points sebagai insentif, Travoy Badge sebagai milestone perjalanan, dan Travoy Reps sebagai rangkuman personal harian user yang shareable. Dengan pendekatan ini, Travoy tidak hanya meningkatkan terkait dengan conversion, tapi juga meningkatkan repeat usage dan retention. Dewan juri yang terhormat, kami juga mengetahui bahwa solusi yang bagus sekalipun tidak akan dapat terlaksana dengan sempurna tanpa perencanaan keuangan yang matang. Oleh sebab itu, kami juga telah mempertimbangkan dari sisi finansial dari strategi kami, di mana CAR strategi membutuhkan initial investment sebesar 5,8 miliar. Waktu tersisa 1 menit 5,8 miliar dengan impact yang dihasilkan berupa NPV sebesar 26,3 miliar dan juga net present value sebesar 3,2 miliar, serta capaian payback period selama 8 bulan. Baik, dari sisi timeline, CAR strategi disusun selama 12 bulan. Pada fokus awalnya, prioritas pertama adalah pada brand campaign, visibilitas on road, serta insentif dari user. Lalu untuk berikutnya, program diperluas melalui QR onboarding, conversion scale up, dan aktivasi terkait dengan retention seperti mission, badge, dan Travoy Rep. Dengan pendekatan ini, kami juga menyusun terkait dengan risk dan mitigation terkait seperti awareness yang rendah, conversion yang kurang scalable, dan kita mitigasi melalui 3 solusi kami tadi. Melalui CAR strategi, kami percaya bahwa Travoy akan mampu mengatasi berbagai friksi dalam perjalanan pengguna dengan impact yang nyata dihasilkan mulai dari mind share berupa brand awareness dan brand recall yang semakin kuat, market share melalui akuisisi pengguna yang lebih masif, dan juga engagement dengan repeat usage yang semakin berkelanjutan. Karena kami percaya dengan Travoy semua jadi mudah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim GTA on the road. Baik, kita akan masuk ke sesi feedback. Dipersilakan kepada Mas Ken untuk berikan feedback kepada tim GTA on the road. Ya, thank you untuk teman-teman GTA on the road ya. Pertama mungkin dari gaya presentasi teman-teman ya. Thank you udah ngasih ibaratnya presentasi yang engaging juga dan juga clear penjelasannya. Pertanyaan sih mungkin teman-teman, tadi kan ada ide pengen coba tap in ke company ya, ada Sinarmas dan lain-lain. Itu mungkin boleh tahu nggak reason behind ide itu kenapa akhirnya ngincer ke B2B? Itu sih mungkin pertama-tama dulu ya. Silakan dijawab teman-teman. Baik, terima kasih Mas Ken. Jadi salah satu alasan kuat kami menyasar pada B2B adalah mereka memiliki pasar yang kuat. Salah satu strategi kami untuk meningkatkan pengguna serta menurunkan acquisition cost adalah dengan men-tap in pada partnership B2B. Karena mereka sudah memiliki existing user base, yaitu karyawan-karyawan Gen Z yang bekerja di sana. Dengan begitu, Travoy bisa meningkatkan jumlah penggunanya sambil meminimalisir acquisition cost daripada kalau kita harus men-tap in satu persatu. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang kami tawarkan juga untuk menjembatani kedua hal tersebut. Terima kasih. Iya, mungkin menanggapi juga ya, karena teman-teman sebenarnya itu salah satu ide yang efisien dan oke digunakan untuk menyasar banyak target marketnya. Nah mungkin masukan juga teman-teman ya buat nanti ke depannya, kalau misalkan ada pitching lagi case competition, bisa juga ditambahkan nanti di awal itu semacam apa ya, semacam flow
historinya lah ya ibaratnya ya. Jadi nanti teman-teman kebayang kira-kira oh setelah dari sini problemnya apa, solusinya apa. Itu sih. Tapi so far dari aku appreciate buat setiap deliverables yang teman-teman berikan sih. Thank you teman-teman ya. Baik, terima kasih Mas Ken atas feedbacknya dan terima kasih kepada tim GTA on the road. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kita masuk ke presentasi yang ke-10. Ini udah mau ke presentasi akhir ya, karena kita ada 12 tim yang hadir di sesi final kali ini. Kita sambut tim yang ke-10 yaitu Gachar Sukses. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Gachar Sukses. Hari gini masuk tol udah macet, ribet, jadi ruwet. Tenang aja, karena sekarang semua perjalanan bisa enjoy bareng Travoy. Setiap hari 3,5 juta kendaraan melintasi jalan tol. Ketika sedang perjalanan dan dalam perjalanan, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu butuh teman yang dapat diandalkan. Travoy ada, Jasa Marga pun juga tidak kecil, memiliki pangsa pasar 45% dengan pengalaman 48 tahun. Tapi dari semua yang download hanya sedikit yang benar-benar kembali. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena nilai layanan yang belum jelas, komunikasi belum mendorong akuisisi, dan pengguna masih merasa belum butuh. Next. Masalah ini tidak berdiri sendirian. Dari industri juga terus bergerak, sekitar 230 juta internet user dan juga peningkatan digital payment sebesar 33,5%. Dan ratusan juta pengguna dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Arah industri ini menjadi satu tujuan, yaitu layanan digital perlu diposisikan untuk menjawab ekspektasi pengguna. Ancaman besar datang dari aplikasi yang menjadi habit, Google Maps contohnya. Tapi di sini kita melihat adanya peluang nyata. Jika Travoy fokus diferensiasi melalui journey control secara end-to-end dan terintegrasi. Next. Target Travoy adalah mereka 20,4 juta pengguna mobil yang secara rutin ada di jalan tol. Dan hampir dari mereka semua itu mengutamakan convenience over complexity. Kemudian mencari aplikasi yang menghargai speed and trust dan juga memilih brand yang sehari-hari bisa membantu mereka. Dan dari mereka kami menemukan 3 masalah dan 3 luka yang sama. Yaitu yang pertama, masih merasakan keribetan karena banyaknya flow dan fitur. Yang kedua, masih belum memahami karena komunikasi Travoy belum cukup hidup di dunia mereka. Dan tidak adanya dorongan sosial yang cukup kuat. Next. Sedihnya lagi, berdasarkan survei yang kami lakukan, hanya 25% saja pengguna yang kembali menggunakan aplikasi Travoy dalam perjalanan mereka sehari-hari. All-in-one aplikasi memang terkesan menjanjikan, namun berdasarkan survei 80% aplikasi atau juga pengguna yang kami survei mengatakan bahwa terlalu banyak fitur membuat friksi dan juga keribetan hingga tidak ada unit differentiation dari Travoy itu sendiri. Maka dari itu fokus dari strategi kita adalah 3. Yang pertama adalah simplifikasi produk dari Travoy itu sendiri. Yang kedua adalah membangun brand awareness melalui promosi yang lebih relatable serta bagaimana membangun sebuah komunitas yang dapat mendorong repeatable usage dari pengguna Travoy itu sendiri. Yang pertama adalah simplifikasi fitur atau journey daripada Travoy itu sendiri dengan 3 strategi utama, yaitu enjoy rencanamu, enjoy jalanmu, dan juga enjoy rewardmu. Yang dimana enjoy rencanamu membantu pengguna untuk dapat mengakuisisi dan juga memudahkan mereka dalam persiapan perjalanan di jalan tol. Yang kedua adalah enjoy jalanmu, yang dimana memberitahu informasi kepada pengguna untuk dapat menemukan fitur yang sesuai ketika mereka menggunakan aplikasi Travoy di jalan. Dan juga enjoy rewardmu dalam mendorong retensi penggunaan kembali dari aplikasi Travoy. Berikutnya adalah promosi utama dari Travoy, yaitu dengan tagline perjalanan makin enjoy bareng Travoy. Dengan 3 strategi utama. Yang pertama adalah story-led discovery, yaitu user generated content oleh Micro KOL dengan kanal utama berupa TikTok, Instagram, dan juga YouTube Short dengan konten yang short atau pendek dengan fokus dalam menjelaskan fitur utama dari Travoy. Yang kedua adalah web series dengan platform utama yaitu YouTube dengan menceritakan storytelling, manfaat, dan juga kegunaan dari setiap fitur dari aplikasi Travoy. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah offline activation dengan billboard dan juga Videotron dengan penempatan di area yang strategis seperti Jabodetabek dan juga jalan tol akan mendorong awareness, consideration, dan juga conversion hingga daily active user hingga 25%. Next. Baik, selanjutnya di sini kita membahas tentang fokus strategi ketiga, yang ini tentang people atau orang, activation dan juga retention. Ini mana untuk mengeksekusi ketiga hal tersebut diperlukan adanya aksi
Dan juga solusi yang kita tawarkan di mana di sini terdapat 3 intention, yakni build trust, drive activation, dan juga reward retain yang terdiri dari credibility community program yang merupakan program berisikan kolaborasi bersama komunitas-komunitas seperti komunitas komunitas touring atau komunitas off-road. Di sini kita semua akan berkolaborasi untuk membangun scoop kredibilitas Travoy. Dan selanjutnya di sini ada bagian drive activation yang mana terdiri untuk membangun implementasi sistem challenge dan juga reward. Di mana di sini Travoy Point Challenge merupakan referral berbasis aktivasi untuk mendorong langkah awal penggunaan Travoy, yang dimana apabila sudah dikumpulkan poinnya oleh para user dan sudah mendapatkan dengan total tertentu bisa digunakan untuk reward yang dimana akan diintegrasikan oleh Travoy Hub dan juga partner jasa untuk mendorong pembelian berulang atau retention loop. Yang mana di sini juga tidak hanya akan memberikan retention loop tapi juga akan memberikan ekosistem yang kuat untuk jasa marga itu sendiri. Next. Dengan strategi implementasi yang juga timeline yang sesuai dengan 3 tahun pertama dengan target KPI yang sesuai, maka strategi kami menargetkan dengan total valuasi total investment sebesar 8,2 miliar, menghasilkan IRR sebesar 21% hingga payback period di selama 1,7 tahun. Tidak hanya itu saja, marketing impact yang kami sasar adalah download yang makin meningkat sejumlah 540 user baru dan juga average monthly activation user di angka 150.000. Yang dimana dengan strategi utama kami yaitu simplifikasi produk, promosi utama dari Travoy yang lebih relatable, serta bagaimana membangun sebuah komunitas yang dapat membuka dan juga mendorong reputasi dan juga penggunaan berulang dari Travoy. Maka dari itu dengan Travoy bikin perjalanan makin enjoy. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Gacor sukses. Baik, kita masuk kepada sesi feedback kepada Mas Krisna, dipersilakan untuk memberikan feedback kepada tim Gacor sukses. Ya, terima kasih tim Gacor sukses, appreciate buat pitchingnya ya. Pertanyaan saya sama tadi, yang pertama terkait menurut kalian fitur esensial apa yang ada di Travoy saat ini yang paling impactful menurut kalian. Yang kedua terkait dari beberapa fitur atau solusi yang kalian tawarkan, mana yang menurut kalian akan paling impactful untuk diimplementasikan. Lalu yang ketiga, reward atau loyalty point seperti apa contoh konkretnya gitu ya, yang bisa kita berikan kepada user Travoy untuk meningkatkan engagement atau retention. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu fitur utama yang paling diunggulkan yang juga meningkatkan daily active user daripada Travoy itu sendiri adalah ada 2 fitur utama, yaitu cek traffic dan juga Travoy Go. Yang dimana pada cek traffic ini seperti yang kita tahu membantu mereka dalam merencanakan perjalanan mereka seperti mengecek traffic dan juga kondisi di jalan saat ini. Yang kedua adalah Travoy Go. Travoy Go sendiri adalah sebuah fitur utama daripada Travoy yang sering digunakan dan juga bagaimana mendorong dari active user dan juga penggunaan berulang daripada aplikasi Travoy itu sendiri. Lalu bagaimana pengembangan dan juga arah strategi yang emang kami utamakan atau kami fokuskan yang terlebih dahulu. Yang pertama adalah simplifikasi produk. Karena ketika terlalu banyak fitur dalam sebuah aplikasi akan menimbulkan sebuah friksi dan juga pain point dari user persona atau user journey daripada pengguna Travoy itu sendiri. Maka dari itu dengan penyederhanaan fitur yang akhirnya didorong dengan promosi campaign yaitu perjalanan makin enjoy bareng Travoy akan meningkatkan pemahaman, kemudahan dan juga activation hingga retention dari penggunaan Travoy itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah bagaimana implikasi konkret dari penggunaan atau poin itu sendiri. Ketika nanti mereka sudah menyelesaikan perjalanan, semisal dari Surabaya menuju Jakarta dengan Travoy dan juga jalan tol, mereka akan mendapatkan poin yang mereka dapat tukar di rest area dan juga area F&B yang memang bekerja sama dengan Travoy dan juga Jasa Marga itu sendiri. Terima kasih. Baik, waktu telah habis dan tepat ya. Terima kasih kepada tim Gacor sukses atas presentasinya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Gacor sukses. Selanjutnya mari kita sambut untuk tim yang ke-11. Tim ke-11 apakah sudah siap? Kita sambut dan undang tim The TRS. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Lagi nonton orang, scrolling. Lagi kerja, scrolling. Gen Z itu kebiasaannya scrolling. Tiba-tiba lihat berita, tiba-tiba lihat video lucu,
kicau. Tapi nggak nyampe 1 menit mereka udah lupa yang dilihat tadi apa. Nah, tantangan brand saat ini itu di era brand rot, di mana kita mudah lupa, bukan hanya bisa dilihat aja. Tapi bagaimana brand itu bisa diingat oleh usernya. Begitu juga dengan Travoy. Bukan hanya tampil di layar Gen Z, diketahui oleh banyak orang. Tapi gimana Travoy itu masuk ke pikiran para usernya, terutama Gen Z. Disinilah saya, Revki Septian, dari jurusan Ilmu Komputer, dan teman saya dari jurusan Branding, Rehan dan Zahi, kami mempromosikan Brain Road, di mana solusi atau strategi supaya Travoy tidak hanya dilihat, tetapi diingat, relevan, bahkan sampai digunakan. Tujuan utama kami simpel, awareness, oke. Kemudian itu meningkatkan penggunaan aktif atau active user, dan download tentunya. Tapi nggak segampang itu, walaupun sederhana. Fitur Travoy itu banyak dan udah kuat banget. Tapi fitur yang kuat dan banyak itu tidak otomatis membuat orang, gua download deh gitu. Nah, jadi fokus utamanya itu bukan menampilkan atau membuat Gen Z, oh ada Travoy. Tetapi fokus utamanya adalah membuat Gen Z menjadi bilang, oke, gua butuh Travoy buat PP Depok BSD bro. Nah, problem analisisnya kami menyimpulkan bahwa ada 3 masalah utama. Persepsi yang sempit, jadi Gen Z itu masih bilang kayak, Travoy ini bukan temen buat di jalan tol. Kemudian no trigger relevant moment. Yang gak ada alasan mendesak, ngapain gue download Travoy? Udah ada Google Maps, udah ada Waze. Kemudian no brand recall. Jadi problem utamanya itu bukan gue belum tahu Travoy, tapi gue belum butuh Travoy. Hal ini juga diperkuat dengan adanya temuan kita, ternyata 87,5% belum familiar dengan Travoy. Hal ini menjadi alasan yang paling besar kenapa mereka belum download Travoy itu sendiri. Padahal Travoy memiliki potensi market yang besar nih, bisa meningkatkan 50% DAU per mau Travoy itu sendiri. Dan dari 2 persona dan juga customer journey kita mendapatkan insight bahwasanya Gen Z ini benar-benar butuh sesuatu yang men-trigger mereka sebelum mereka untuk melakukan sesuatu yang baru. Dalam hal ini adalah mendownload Travoy itu sendiri. Maka dari itu kami persembahkan Brain Road, strategi penetrasi Travoy pada Gen Z dengan pendekatan neuromarketing. Karena apa? Karena sebenarnya yang masalah itu bukan Travoy-nya, bukan produknya. Tapi bagaimana sih cara berpikir si Gen Z itu sendiri. Mari kita bedah bagaimana manusia memilih atau menerima informasi itu sendiri. Yang pertama ada stimuli, lalu sense, proses dan juga memori. Apabila produk itu sudah masuk ke memori, maka itu tuh udah top of mind. Tapi yang terpenting adalah kita masuk ke proses. Karena di proses itu sendiri ada 3 tahap menurut Human Brain Simplified, bahwasanya ini 3 tahap penting bagaimana informasi masuk ke otak. Yang pertama ada old brain, yang dimana itu insting, kalau lapar ya makan. Lalu yang kedua ada middle brain, dimana itu tentang feeling dan sebagainya. Dan yang paling tinggi adalah neocortex, yaitu kognitif. Dimana ketika produk sudah masuk neocortex, maka itu udah masuk top of mind. Next. Oke, jadi Brain Road ini kita bagi menjadi 3 tahapan yang diharapkan seperti domino effect. Nah, yang pertama adalah digital communication yang digunakan untuk melewati old brain. Jadi kita tuh men-trigger insting dan juga attention dari user itu sendiri. Kita juga ingin meyakinkan neocortex untuk memanfaatkan leverage social influence. Karena berdasarkan data yang kita dapatkan bahwa ada relevansi antara influencer dengan format serta minat Gen Z itu terhadap sebuah aplikasi. Dan untuk feature improvement dan personalization, kita ingin memberikan improvisasi terhadap aplikasi Travoy itu sendiri supaya lebih relevan dan juga personal. Ini juga didapat dari data yang kita dapatkan tentang trigger momen yang penting. Dan untuk channel mixing adalah kita ingin memberikan kombinasi antara offline dan juga online supaya Travoy bisa ke-recall di neocortex dan juga make the curiosity. Nah, untuk detail strateginya, untuk digital communication kita ingin memberikan AMC yang efektif. Kita bisa memanfaatkan AMC dan juga meyakinkan neocortex dengan leverage social influencer. Kita juga melakukan personifikasi brand untuk sarana storytelling itu sendiri. Feature improvement kita mengganti dengan Travoy Road Watch supaya audiens itu bisa tahu rute-rute, kemudian incident clarity dan juga Spotify Wrap yang terinspirasi dari Spotify Wrap, Travel Trip Wrap. Dan untuk channel mixing kita bisa memanfaatkan dan juga hadir di kehidupan sehari-hari audiens secara nyata. Jadi di sini
Gen Z ataupun Travoy hadir sebagai aplikasi yang bukan hanya muncul sekilas tapi juga jangka panjang dan menjadi advocate set. Dan ini merupakan timeline kita dengan 3 fokus, yaitu yang pastinya memperkenalkan dan juga memperluas dari Travoy itu sendiri. Dan ini untuk budgeting kita, bahwasannya kita membutuhkan 727 juta per tahun untuk expected net profitnya adalah 6,7 miliar per tahun. Jadi Gen Z itu bukan butuh konten yang banyak, tapi konten alasan ngapain gue gunain Travoy. Jadi dengan Brain Rot, Travoy berubah dari pernah dengar sampai gue udah gunain Travoy. Brain Rot. Brain Rot. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk tim The TRS. Baik, kita masuk ke sesi feedback. Kami persilakan kepada Mas Ken untuk memberikan feedback kepada tim The TRS. Dipersilakan. Oke, thank you teman-teman dari TRS ya. Pertama-tama udah pernah pakai aplikasi Travoy sebelumnya? Dari kita sendiri, mungkin dari teman-teman kita sih yang dari kampus ya. Oh, udah pernah ya sebelumnya berarti ya teman-teman kampus yang lain? Iya, tapi keluarga, kebanyakan keluarga, dari informan aja sih. Oh gitu, oke. Iya, pertama mungkin teman-teman thank you ya. Tadi kayaknya sempat jelasin tentang beberapa kognitif dan lain-lain ya. Itu kayaknya menggunakan teori 7.0 ya, marketing 7.0 dari... Iya, kurang lebih ya mirip. Oke, iya. Mungkin masukan teman-teman ya, kalau misalkan nanti untuk yang next gitu ya ke depannya, tadi udah oke banget nih, hooknya dapat, teman-teman bisa menjelaskan terlebih dahulu kira-kira kenapa sih kita harus memberikan attention ke orang dulu dan lain-lain ya. Nanti mungkin ke depannya bisa coba untuk share beberapa mungkin ilustrasi-ilustrasi, mungkin kontennya apa nih yang mungkin bisa digunakan sebagai contohnya. Jadi mungkin dari rekan-rekan jasa marga pun juga bisa implement dari ide-nya teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua mungkin pertanyaan terakhir dari aku, kalau misalkan teman-teman ya ngelihat dari fitur-fitur yang sekarang ini, mungkin apa sih fitur yang teman-teman sendiri akan pakai ke depannya gitu. Tanpa menambahkan fitur-fitur baru yang udah ada. Thank you. Oke, kalau dari kita, kebetulan saya di Prasmul itu banyak anak-anak yang Gen Z ya yang menggunakan mobil. Nah, ketika kita tanya tuh tentang apa sih fitur-fitur yang sekiranya menarik dan mungkin kayak bakal dipakai adalah rute dan juga CCTV. Karena apa? Karena mereka tuh mobilitas menggunakan mobil dari BSD ke Bintaro gitu itu pakai tol kan. Jadi untuk melihat kayak estimasi mereka perjalanan itu berapa gitu cukup bisa membantu mereka. Izin menambahkan juga, apalagi teman-teman kita pastinya juga Gen Z itu sukanya yang mepet-mepet Pak. Jadi kita maunya yang kayaknya satsetnya mana ya, jalan yang mana ya. Jadi sesuatu hal yang mempermudah Gen Z satset itu bakalan dipilih sih Pak, yaitu roadmap itu sendiri. Baik, waktu telah habis. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk tim The TRS. Oke, kita masuk ke presentasi yang terakhir. Tim terakhir pada sesi WOWcase Competition 2026 kali ini. Untuk tim ke-12, kami panggilkan Last Peak Season. Stage is yours. Aduh, nanti di jalan tol tuh macet nggak ya? Aduh, bannya pakai bocor lagi. Pasti di antara kita pernah mengalami permasalahan seperti kedua rekan saya. Hal tersebut, data mengatakan hanya 0,3% pengguna yang mengetahui adanya inovasi Travoy. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Last Peak Season. Saya Niko, saya Rifki, saya Adnan. Kami akan presentasikan inovasi kami yaitu Road to Growth. Inovasi terintegrasi guna meningkatkan retensi dan adopsi penggunaan Travoy. Kami pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana download Travoy selalu meningkat tetapi kecil dibanding pengguna jalan tol. Dan juga kami akan menjawab satu key question, yakni bagaimana mengakselerasi pertumbuhan aplikasi Travoy guna meningkatkan pengalaman pengendara di jalan tol. Dan solusi kami menawarkan benefit to cost ratio hingga 102%. Data menunjukkan bahwa jumlah unduhan Travoy terus meningkat. Namun dibandingkan dengan seluruh pengguna jalan tol hanya 0,3% yang menggunakan Travoy. Mengapa? Kami melakukan survei independen dan hasilnya 50% orang tidak mengetahui, bahkan tidak mengetahui adanya Travoy. Juga dalam survei tersebut kami mendapati bahwa ada fitur-fitur yang mereka tidak ketahui dan yang ada di Travoy. Juga fitur menarik yang bernama klaim asuransi, juga fitur informasi
jalan di jalan tol. Selanjutnya kami melakukan analisis STP dan mendapatkan hasil yang menarik. Salah satu hasil menarik yakni InfoSeeker. Orang yang menggunakan Travoy untuk mendapatkan informasi terkini mengenai jalan tol. Berikut merupakan key isu berdasarkan SCQI yang ada dan data permasalahan yang ada. Terdapat 3 permasalahan yang utama yaitu transformasi dari fitur Travoy, gap signifikasi kebutuhan, dan juga rendahnya engagement tersebut. Kami memberikan solusi yaitu pertama, strategic driver untuk mengatasi permasalahan 1A dan 1B dan 2B. Serta go-to-market strategy baik secara online dan offline yang untuk mengatasi permasalahan 1B, 2A, dan 3A dengan pengimplementasian nilai root. Kami mempresentasikan root. Root merupakan pilar-pilar utama pada inovasi kami, yaitu retention, omnichannel, user experience, teknologi, dan enjoyment yang nantinya akan diimplementasikan pada 2 fase. Yang pertama yaitu strategic driver yang terdiri product, marketing, dan user life cycle. Yang kedua yaitu go-to-market strategy untuk mengembangkan dari inovasi strategic driver kami yang telah lakukan. Beralih kepada strategic driver pada bagian produk, kami memberikan 4 inovasi. Yang pertama yaitu saling lapor. Gunanya untuk meningkatkan komunitas dan juga informasi kepada setiap pengguna. Yang kedua, Smart Claim Insurance. Memang sebelumnya sudah ada, namun panduan dan juga pemberian ketahuan masih belum diketahui. Maka itu dapat dilihat pada user flow ini dan relevansi dengan nilai agensi, transparan, kecepatan, dan juga kemudahan. Serta integrasi kemacetan untuk call to action untuk pergi ke rest area yang nantinya berkesinambungan dengan pemesanan makanan rest area tersebut yang berdampak pada ekonomi, meningkatkan penjualan pada rest area, dan juga memberikan efisiensi pengguna dengan ketik waste. Kami memberikan inovasi ini tanpa mengurangi dari inovasi fitur Travoy dan juga berdasarkan nilai relevansi Gen Z. Terdapat fakta bahwa 73% Gen Z mematikan notifikasi spam pada 30 hari pertama. Tantangan retention inilah yang dapat dijawab oleh Travoy dalam 3 solusi. Yang pertama adalah intelligence layer menggunakan geofence melalui push notification pada jam yang tepat. Kedua, gamification loyalty dengan multiplier effect pada lucky hour dan surprise bonus yang relevan dengan Gen Z. Yang ketiga, tier bronze, silver, dan gold dengan exclusive reward seperti priority parking dan akses launch Travoy. Selanjutnya, strategi go to market online. Kami menerapkan melalui media short form media, TikTok, dan Reels melalui 3 fase. Fase pertama adalah early adopter. Kami menargetkan antusias yang di teknologi dan otomotif untuk memberi awareness terkait Travoy. Selanjutnya, early majority. Kami bertujuan untuk mengonversi orang yang sudah tahu ke orang yang menggunakan Travoy. Yang ketiga, late majority. Kami meningkatkan retensi ke influencer-influencer terkemuka. Selanjutnya. Strategi JTM offline tidak hanya berhenti pada pemasangan banner. Kami merancang eksekusi aktivasi pada 4 stage yaitu reach, action, engage, dan convert, dan engage. Aktivasi terpusat pada floor booth experience yang masing-masing memiliki 5 zona dengan peran spesifik dalam customer journey. Pendekatan kepada Gen Z dilakukan melalui konten yang menarik, reward yang dapat mereka rasakan secara langsung, booth yang dapat mereka kunjungi. Waktu tersisa 1 menit lagi. Dan kesulitan komunitas. Travoy tidak hanya mengakuisisi satu generasi, tetapi juga influence yang membentuk seluruh ekosistem pengguna jalan tol. Implementasi terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama adalah foundation, fase kedua adalah aktivasi pasar, fase ketiga adalah retensi dan skala pasar. Dalam aspek keuangan, proyek ini menghasilkan ROI sebesar 189% dalam 5 tahun, NPV sebesar 587 juta rupiah, dan payback period selama 4,6 tahun. Untuk KPI dan risk mitigation dapat dilihat pada slide berikut. Sekian presentasi dari kami, tim Lex Pixel, temani setiap perjalananmu. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Last Peak Season. Kita masuk kepada sesi feedback, dipersilakan kepada Pak Krisna untuk memberikan feedback kepada tim Last Peak Season. Ya, terima kasih tim Last Peak Season, appreciate buat presentasinya. Pertanyaan pertama seperti biasa, menurut kalian fitur apa yang paling esensial yang ada di Travoy saat ini? Yang kedua, tadi saya lihat ada terkait
pemesanan makanan di rest area menggunakan aplikasi Travoy. Nah, mohon dijelaskan value added-nya bedanya apa dengan yang usual sama menggunakan aplikasi Travoy. Yang pertanyaan ketiga dari beberapa solusi, mana yang paling prioritas menurut tim last peak season untuk bisa diimplementasikan terlebih dahulu untuk meningkatkan retention dan engagement pengguna Travoy? Makasih. Oke, izin menjawab Bapak. Jadi yang pertama yaitu pertanyaan kira-kira apa saja sih yang sering digunakan Travoy? Yang pertama yaitu informasi lalu lintas tersebut. Yang kedua yaitu mengenai klaim asuransi. Namun permasalahannya dia itu memiliki gap, tidak ada panduan sehingga para user tersebut tidak mengetahui cara menggunakan insurance tersebut. Maka tersebut kami hadirkan produk klaim asuransi tersebut. Yang kedua untuk pertanyaannya yaitu untuk fitur makan keunggulannya yaitu kami berbeda yang lain itu dengan memberikan poin-poin yang ada yang terintegrasi dan juga dapat dipesan sebelum kepada rest area sehingga key takeaways kecepatan tersebut dapat dilakukan oleh user. Oke, untuk fitur prioritas kami melakukan yang low hanging fruit terlebih dahulu yaitu go to market strategi online. Mengapa? Karena dengan kita mendekatkan diri kepada antusias terlebih dahulu, kita akan mengadakan sensasi pada Gen Z yang suka gatekeep atau yang tahu-tahu aja. Lalu kita akan ekspansi melalui late majority untuk meningkatkan social awareness dan social validation kepada khalayak umum. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Last Peak Season. Gimana nih perasaannya? Jangan turun dulu. Sebagai tim terakhir yang tampil, gimana perasaannya? Jujur perasaannya kita benar-benar apa ya, kan kita stres di awal tapi kita udah lampiasin di drama. Jadi kayak kita benar-benar apa ya, harus ngedeliver yang below the expectation lah karena kan terakhir ya. Jadi harus menjadi menutup yang gong gitu. Oke, gimana? Iya, dan dari aku sendiri kan nama kita tuh Last Peak Season ya. Jadi kan kayak semua teman-teman pasti peak season banget buat ngerjain itu. Jadi kayak aku waktu dapat nomor 12 kayak apakah ini manifesting untuk menjadi last peak season tapi kita akan menjadi juara 1, we never know. We never know ya. Oke, gimana? Jujur akhirnya lega karena ketika kita tahu kita akan tampil terakhir otomatis kita harus membuat juri agar bisa menarik perhatiannya dan menyajikan sesuatu yang berbeda. So bersyukur akhirnya udah deliver itu di panggung. Oke, bersyukur telah deliver dengan sangat baik ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tim Last Peak Season. Silakan untuk kembali ke tempat. Baik, tadi adalah presentasi terakhir untuk sesi WOWcase Competition 2026. Mungkin sebelum kita menutup sesi pada siang hari ini, kepada Pak Krisna mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman tim peserta yang sudah memberikan ideation yang sangat menarik dan kreatif ya. Kepada Pak Krisna mungkin bisa dipersilahkan. Tes. Ya, selamat pagi ya teman-teman semua. Saya Krisna di sini mewakili Jasa Marga dan mungkin Travoy gitu ya. Yang udah banyak presentasikan sama teman-teman ya. Sedikit banyak teman-teman sudah menggali terkait apa itu Travoy, apa kekurangannya, apa kelebihannya gitu ya. Dan saya harap teman-teman juga udah download Travoy nih sebelum kalian tadi melakukan pitch. Nah, kesan dari saya dengan adanya kegiatan WOWcase Competition ini mungkin bisa memberikan terutama pengalaman lebih ya pada teman-teman sekalian mengenai gimana caranya memberikan sebuah ide-ide solusi bagi Travoy itu sendiri dan khususnya bagi kami di Jasa Marga, bagaimana untuk meningkatkan engagement pengguna, karena memang tadi betul yang sudah sempat dipaparkan oleh teman-teman, engagement Travoy ini masih cukup rendah, jadi memang ada concern dari manajemen kami untuk meningkatkan engagement Travoy bagi pengguna jalan. Nah, terima kasih untuk ide-ide teman sekalian, ini sangat inovatif, itu jadi masukan bagi kami Jasa Marga untuk melakukan improvement terhadap
branding Travoy itu sendiri dan aplikasi Travoy pada khususnya. Terima kasih juga pada Marketplace ya yang sudah menginisiasi kegiatan ini untuk meningkatkan engagement Travoy. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman, sukses selalu dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.